Baik, saya mohon izin menghitung dalam hitungan 3, 2, 1, kita live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Pols dan Sobat Tumbuh. Selamat datang di acara Pols Pertamina Online Learning and Sharing di edisi hari Selasa ini 10 September 2024. Terima kasih kepada Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang telah bergabung mengikuti sesi Pols pada siang hari ini. Pastinya kita akan terus berupaya membagikan energi positif melalui budaya sharing knowledge. Senang sekali saya dengan Anggi Sasongko dari Psycare PT Pertamina Persero yang akan menjadi moderator pada sesi Pols hari ini. Sebelum membuka acara, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Di bawah sinar matahari siang, Sobat Pols dan Sobat Tumbuh berkumpul ceria. Mari kita mulai dengan semangat yang terang berbagi ilmu dan menambah wawasan bersama. Baik, Sobat. Halo Sobat Pols dan Sobat Tumbuh semua, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sesi Pols saat ini merupakan edisi bedah buku yang spesial, karena bedah buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Growth Corner, Psycare, dan juga Pols, yang dilaksanakan untuk memperingati World Suicide Prevention Day. Jadi yang jatuh pada hari ini di tanggal 10 September 2024. Jadi spesial banget nih Pols hari ini. Sesuai dengan tema Pols hari ini, Overcoming Anxiety dan Depression, kita akan mengulas mengenai isi buku Lesson Learned, If Healing Journey, catatan perjalanan bersama dengan depresi. Bukunya nih kayak gini nih. Di buku ini saya juga sudah baca dan sangat menarik juga isinya. Untuk Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang stay tune sampai nanti Pols ini selesai juga akan berkesempatan untuk mendapatkan buku ini. Oke, Sobat Pols dan Sobat Tumbuh dimanapun berada, saat ini sudah bergabung bersama dengan saya, Mas Jauhar Gama Kurniawan dari Growth Corner PGN. Selamat siang Mas Jauhar. Dan beliau merupakan book review kita hari ini. Dan akan mengulas mengenai isi buku yang sangat inspiratif dan sangat related dengan tema kita hari ini ya Mas ya. Betul. Apa kabar Mas hari ini? Baik ya. Saya akan membacakan profil Mas Johar terlebih dahulu. Mas Johar Gautama Kurniawan adalah Senior Expert 2 Gas Planning and System Operation dari PT PGN. Di mana suami dari satu orang istri, satu ya Mas? Satu orang istri dan Soalnya 3 nonton maaf ya Mbak. Dan ayah dari 3 anak balita. Sudah pelayanan dari 20 anabul yang senang berbagi pengetahuan dan inspirasi dan antusias membantu orang lain untuk bertumbuh dan mengembangkan diri. Aduh, saya senang banget nih bisa ngobrol sama Mas Jauhar. Mas Johar mengemban pendidikan di Teknik Industri ITS, lalu bergabung di PGN sejak 2007, dan juga memiliki banyak hobi dan kegiatan. Nih, saya bacain ya, hobi dan kegiatannya ya. Kegiatannya koordinator komunitas Growth Corner. Tadi saya sempat nanya nih, Growth Corner. Wah, apa sih? Nanti ya kita bahas lagi ya Mas ya. Terus koordinator program Gibahin Duit Yuk. Wah, ini kayaknya kalau lihat judulnya nih pasti finansialnya plannernya canggih banget nih ya. Terus anggota Pertiwi Chapter Subholding Gas dan punya hobi bulu tangkis. Oke,
Tapi hari ini Mas Johar kita nggak cuma berdua aja. Oh ya, Jadi kita juga ditemani oleh narasumber yang juga kompeten dan akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai topik hari ini. Dan pastinya akan membantu sobat-sobat Pols dalam menjawab pertanyaan dari sobat Pols maupun sobat tumbuh. Oke, sambil perkenalan ya. boleh. Selamat siang, beliau adalah Mbak Mira Damayanti Amir, psikolog. Oke, sebelum mulai saya bacakan juga profilnya Mbak Mira. Mbak Mira Damayanti Amir, SPSI psikolog, gitu ya Mbak. Saat mengemban pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wah, ini work experience-nya udah banyak banget nih. Sebagai Child and Family Psychologist at Sajiva RSK Jiwa Dharma Wangsa. Saat ini ya Mbak bertugas di sana. Lalu EAP konselor di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. EAP konselor di pernah di PT ASDP Indonesia Ferry. Lalu juga pernah EAP konselor di PT Perusahaan Gas Negara, lalu Child Psychologist di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Bekasi, ini juga pernah ya Mbak. Lalu juga Psychologist di Lembaga Psikologi Terapan UI, ini masih sampai sekarang ya. Lalu Judge untuk Abang None Jakarta Pusat. Wah, saya udah nggak bisa ikut Abang None. Lalu Judge for Duta BUMN di tahun 2019 dan informan untuk CNN Indonesia Online dan TV program. Terus yang nggak kalah menarik nih Sobat Pols dan Sobat Tumbuh bahwa Mbak Mira ini memang psikolog yang terlibat langsung ya dengan klien penulis buku hari ini yang akan kita bahas. Betul sekali Mbak Anggi. Wah, senang sekali Mbak Mira, terima kasih sudah bisa hadir. Oke, pasti Sobat Pols sudah nggak sabar menantikan learning dan sharing yang akan disampaikan siang hari ini. Tapi di sesi awal ini kita akan mulai dulu dengan penyampaian book review dulu nih Mas Johar. Dari Mas Johar ya. Nanti baru selanjutnya akan disampaikan sesi berikutnya oleh Mbak Mira. Oke, sebelum kita mulai, Mas Johar ada beberapa sedikit informasi bahwa Sobat Pols dan Sobat Tumbuh bisa mulai menyampaikan pertanyaan melalui chat box yang akan dijawab nanti oleh narasumber dengan format nama _fungsi pertanyaan. Dari awal ini udah boleh loh Sobat Pols dan Sobat Tumbuh untuk mulai nanya ya, tapi nanti kita akan bahasnya pada sesi tanya jawab. Selain itu juga untuk para Sobat Pols dan Sobat Tumbuh, Gold Corner sama Psycare ngasih hadiah nih, asik kan? Buat penanya yang nanti memberikan pertanyaannya. Kita ada 10 buku yang kita bahas hari ini dan juga 3 voucher MAP untuk 3 orang pemenang. Jadi harus nanya yang banyak, nggak boleh malu-malu gitu ya. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih. Kita langsung masuk saja ke pemaparan dari review buku dari Mas Johar. Kami persilakan Mas Johar untuk pemaparannya. Terima kasih Mbak Anggi. Izin Mbak Mira ya Monggo. menyampaikan paparnya sedikit. Jadi memang seperti yang tadi dibilang Mbak Anggi, buku hari ini judulnya Eve's Healing Journey, sebuah catatan perjalanan bersama depresi gitu ya. Nah, mungkin kemarin kita sempat ngobrol ya Mbak, ngapain di kantor bahas kesehatan mental gitu ya. Kan kantor tempatnya bekerja gitu ya. Cuman banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya suka nggak suka, diakui atau tidak, permasalahan mental health itu ada di tengah-tengah kita. Jadi mungkin beberapa orang tidak memperhatikan, tapi buat mereka yang memperhatikan ternyata tidak sedikit sebenarnya teman-teman kita yang cukup struggle menghadapi kondisi-kondisi. Beneran ada ya? Beneran ada. Nah, kalaupun bukan teman-teman kita sendiri, kadang-kadang apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu ya, mungkin keluarganya ada yang kena, temannya gitu ya, itu mau nggak mau ya mempengaruhi kinerja mereka di pekerjaan. Gitu. Jadi sering izin lah kan gitu ya. Nah, malah di beberapa case yang saya diskusi sama teman-teman juga, kadang-kadang triggernya malah urusan kantor gitu ya. Jadi bukan masalah pribadi yang dibawa ke kantor, tapi masalah kantor yang mempengaruhi kehidupan pribadinya dia. Nah, kenapa kok kita harus bahas? Karena sebenarnya kalau kita peduli Mbak, kita sebagai lingkungan kerja dia 8 jam sehari gitu ya, kalau kita peduli, itu akan menjadi dorongan dan motivasi yang luar biasa untuk mereka bertahan dan tetap perform
gitu ya, di tengah cobaan yang mereka hadapi gitu. Jadi itu yang, membuat ya yuk kita bahas yuk kan gitu ya, mumpung, momennya pas. Nah tadi Mbak Anggi nanya, ada nggak sih gitu ya, ya faktanya sebenarnya secara statistik Mbak hari ini setiap 40 detik, ada 1 orang, bunuh diri di dunia. Dan kalau kita mau masuk ke Indonesia, angka bunuh diri itu terus meningkat. Mungkin Ini fakta ya? Ini fakta dan, grafiknya ada di situ gitu ya. Kayak tahun 2023 aja itu ada 1.226 jiwa atau 3 orang per hari yang terdata. Dan itu naik dari yang sebelumnya cuma 902 gitu. Dan, yang lebih parahnya berdasarkan riset juga sebenarnya angka 1.200 itu banyak yang tidak terungkap. Masih ada sekitar 850% yang tidak dilaporkan, belum termasuk percobaan. Jadi kalau kita bilang, ngapain sih gitu ya, banyak, statistiknya memang banyak, gitu. Nah, dan penulis buku ini adalah salah satu dari, mereka yang mencoba melakukan usaha bunuh diri, gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia menulis buku ini dan nanti kita akan melihat lebih jauh ceritanya seperti apa. Jadi, buku ini menarik Mbak, menurut saya tipis sebenarnya, cuman 100 halaman, tapi membacanya itu emosinya jadi naik turun gitu. Emosinya buat saya itu cukup naik turun gitu ya, nanti, kalau misalkan teman-teman mau nyari memang tidak, saya belum tahu di toko buku seperti apa, tapi ada di situ ada nomornya silahkan kalau misalkan mau menghubungi penerbitnya langsung untuk minta bukunya atau nanya Ya, di acara ada ini 10 gitu ya, loh, ada lumayan 10 ya Mas, gitu banyak kan. juga yang bisa Iya, dapat betul. bukunya. Nah, selanjutnya, seberapa bagus sih buku ini gitu ya, saya coba cari-cari di internet gitu ya, rata-rata sebenarnya suka buku ini. Suka buku ini, mostly karena mereka berpikir bahwasanya buku ini tuh bukan buku fiksi, bukan buku teori yang ngajari orang, tapi buku yang memang ya kisah nyata gitu Mbak Mira ya, kisah nyata dan salah satu aktornya ada di sebelah saya gitu. Mbak Mira juga termasuk ada di dalamnya gitu. Itu yang membuat, membaca buku ini tuh membuat saya larut dalam kejadian gitu ya. Nah, eee, boleh ya, apa sih sebenarnya isi buku ini? Nah, buku ini sebenarnya menceritakan tadi dibilang kisah nyata seorang Eve yang kemudian, bergelut bersama depresi selama bertahun-tahun gitu ya. Dan Eve bilang di dalam buku ini bahwasanya, kisah ini itu mencerminkan tidak hanya saya, tapi kisah-kisah orang yang saat ini saling berjuang gitu, berjuang di dalam hidup, struggle dengan masalahnya masing-masing. Dan Eve juga bilang buku ini itu bukan buku yang kemudian, apa namanya ya, begini loh caranya, enggak gitu. Buku ini tuh benar-benar apa yang dirasakan Eve, apa yang dialami Eve, untuk kemudian dia, eee, menjalani kehidupannya untuk pulih, bertumbuh, dan menjadi kuat dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi itu yang disampaikan, Eve di dalam buku ini. Nah ini menurut saya topik, halaman pertama yang udah bikin nyesek gitu ya Mbak Mira ya. Jadi, kenapa kok akhirnya Eve, seorang yang struggle dengan depresi menuliskan buku ini. Jadi nanti di dalam karakter di buku ini ada namanya Adam adalah suaminya Eve. Suatu hari Adam tuh pernah berpesan begini Mbak, "Suatu saat kamu akan melalui ini semua," dia bilang. "Kamu akan tumbuh lebih kuat dan ketika itu terjadi, tuliskan kisahmu. Jangan diam, jangan disimpan sendiri, banyak orang-orang di luar sana yang mengalami kisah yang sama dan nggak tahu harus berbuat apa." Jadi Adam bilang ke Eve, "Berjanjilah kamu akan menuliskannya. Tuhan memberikanmu kemampuan menulis untuk sebuah alasan." Jadi Eve terlepas dari dia seorang yang mengalami depresi, sebenarnya kemampuan menulisnya luar biasa kalau kita lihat dari buku ini Dari kan sebenarnya background-nya, cukup iya. kelihatan, iya. Nah ini sebenarnya latar belakang kenapa Eve pada akhirnya menuliskan, kisah ini gitu. Nah apa yang sebenarnya diceritakan Eve di dalam prosesnya, kenapa kok kemudian depresi ini timbul dan bagaimana gitu ya. Kita coba menengok perjalanan hidupnya Eve, sampai dengan hari ini. Nah, sebenarnya mungkin nanti Mbak Mira akan bisa menjelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya, Eve sendiri merasa semua tekanan itu, eee, menurut Eve gitu ya, dari cerita ibunya itu berasal bahkan ketika dia di dalam kandungan. Sebelum dilahirkan malah ya? Sebelum dilahirkan, gitu ya. Nanti itu debatable, nanti Mbak Mira yang akan menjelaskan gitu. Jadi, eee, ibunya bercerita bahwasanya memang selama, mengandung, eee, penuh dengan perasaan cemas, tertekan, takut, nggak berdaya gitu. Nah, banyak faktornya diceritakan oleh Eve, salah satunya adalah memang punya suami yang dominan, kemudian kebetulan suaminya ini duda Mbak, duda, jadi membawa 2 anak gitu ya,
dan menghandle anak tiri ternyata tidak semudah itu, gitu ya. Papanya If nih ya. Papanya If gitu ya. Dan kondisi keuangannya juga cukup sulit karena bapaknya adalah pegawai negeri dan ibunya adalah guru gitu. Nah, seperti apa sih gitu ya? Kalau kata ibunya ya, kamu itu di dalam kandungan tuh sampai menangis gitu. Jadi ibunya terlepas dari ini merasa atau seperti apa gitu, tapi seakan-akan kamu itu menangis ketika orang lain itu tolong dengerin gitu. Nah itu sampai sebegitu setidaknya apa yang dirasakan oleh ibunya. Nah akhirnya setelah dilahirkan permasalahan itu berlanjut. Jadi kalau sebelumnya dia udah ibunya yang tertekan, sekarang gantian. Di masa-masa kanaknya If merasa bahwasanya ayahnya hadir secara fisik, tapi kehilangan sosok panutan. Karena otoriter itu tadi sering marah, sering bilang goblok, hinaan, celaan dan segala rupa dan memperlakukan di depan umum. Itu membuat If kemudian kehilangan sosok yang dia ayah seharusnya nggak begini gitu. Sosok ayah ya. Sosok ayahnya hilang. Jadi If kasihan dengan ibu dan semua hardikan itu dia ngerasa nggak cukup baik dan di titik itu dia belajar untuk mulai berbohong nggak terus terang. Karena terus terang itu balasannya adalah itu tadi gitu ya. Itu tadi perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Jadi bahkan di titik If sampai pada satu kesimpulan kalau dia nggak pernah benar-benar merasa bangga dengan pencapaiannya dia karena apapun yang dilakukan bapaknya nggak pernah muji, Mbak. Jadi kayak seperti kehilangan self esteem ya? Iya, gitu ya. Jadi prestasi ini, oh ya udah gitu. Jadi tidak ada pujian, tidak ada sesuatu yang membuat If itu merasa, aku bisa, aku hebat dan seterusnya. Nah perjalanan itu juga tidak hanya berhenti di sekolah dasar gitu ya, di SMP, even bahkan karena ketakutan-ketakutan itu, If ini pintar ceritanya Mbak sebenarnya. Jadi dia juara kelas, juara sekolah gitu ya, tapi dia tidak memilih SMP terbaik. Waktu itu karena If di dalam bukunya bilang takut, nggak percaya diri. Meskipun dia akhirnya berbohong ke bapaknya, "Kenapa kok milih ini?" "Ya karena deket sama ini, deket sama itu," gitu ya. Tapi sebenarnya dia memilih itu karena takut dengan kekhawatiran-kekhawatiran karena dia nggak percaya diri. Di sekolah pun karena dia mungkin nggak pede gitu ya, jadi akhirnya korban bullying verbal, korban bullying sosial, dianggap masih kekanak-kanakan. Nah sejak itu memang mulai terbentuk kebiasaannya diam, mendem, terus merasa Nyimpen ya. sendiri gitu ya, nyimpen dan sebenarnya mulai menumpuk beban dan mulai sering sakit. Nah meskipun kalau kita kan ngelihat anak kecil nurut itu kan, gitu ya, nurut, pinter gitu ya. Tapi sebenarnya yang dirasakan If adalah tertekan, gelisah, nggak nyaman dan takut. Jadi kenurutannya, kediamannya anak manis itu sebenarnya bentuk dari perasaan-perasaan negatif yang muncul di dalam dirinya dia. Nah ketika SMA, mau ngeles lagi sebenarnya ceritanya gitu ya, mau milih sekolah terbaik nggak bisa. Ketahuan sama bapak, dimarahi sama bapak, "Goblok kamu," gitu, "ngapain milih ini itu," dan segala macam gitu ya. Nah, perasaan yang sama masih tetap muncul. Sebenarnya SMA ini sudah mulai lebih baik gitu ya, tapi perasaan-perasaan itu mulai nggak nyaman, terus menjalar kemana-mana, mulai tertarik sama lawan jenis tapi takut, berkecil hati, takut ditolak, takut ini, takut itu, dan gejala yang awalnya mungkin hanya kayak murung itu mulai nggak samar. Jadi mulai ke sedih berkepanjangan, susah merasa senang, berpikir negatif berlebihan, dan mulai keluarnya fisik mulai muncul. Bukan lagi kecemasan Bukan lagi cuma cemas merasa nggak nyaman, tapi udah mulai fisik. Iya. Diare gitu-gitu ya, sakit kepala dan seterusnya. Dan ketika dibawa ke dokter, ya karena mungkin simptomnya muncul dari problem yang berbeda, akhirnya juga obat-obatan dari dokter juga tidak banyak membantu. Gitu. Nah di masa SMA juga dengan semua problem yang dihadapi dia mulai merasa aku harus mendekatkan diri ke Tuhan nih, gitu ya. Mungkin carinya, apa nih solusinya? Kayaknya gue kurang beragama deh, misalkan kayak gitu ya, kurang beriman. Nah, pada akhirnya dia ketemu dengan seseorang ya nama samaran gitu ya, namanya Vini yang memang sebenarnya baik, Mbak. Baik itu ya mengajak kebaikan, mengajak ke apa sih yang menurut kan dia juga sama-sama belajar gitu ya, sama-sama SMA. Tapi yang akhirnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan si Vini ini itu lebih banyak mengajak tapi dengan ancaman. Kalau nggak pakai jilbab nanti masuk neraka.
kalau nggak pakai jilbab nanti ibumu disiksa, gitu-gitu. Jadi instead of menunjukkan sisi kasih sayang dari agama gitu, yang ditunjukkan adalah sisi-sisi yang ancaman, sisi-sisi yang menakutkan gitu. Sampai pada akhirnya dia merasa yaudah, If bilang yaudah pakai jilbab deh gitu ya, pakai kan diteror gitu, nggak boleh pakai celana pendek lah ini itu, akhirnya dia pakai jilbab. Padahal If bukan merasa harus pakai jilbab saat itu, tapi ya udahlah, mungkin bener kali ya si Vini gitu ya, akhirnya dia pakai jilbab meskipun tidak benar-benar dari kesadarannya sendiri gitu. Nah, ya semoga waktu itu If sih berpikir positif bahwasanya ya ini semoga langkah baik lah ya gitu ya, meskipun di dalam hatinya dia merasa ibadah itu kehilangan wajah ramah dan penolong gitu. Nah, lanjut ke masa kuliah, karena memang dasarnya pintar, akhirnya bapaknya juga mengizinkan milih sesuai keinginan. If termasuk pekerja yang mahasiswa yang berprestasi, dan di titik itu sebenarnya bapaknya sudah mulai menunjukkan apresiasi. Cuman ternyata masa-masa yang menyenangkan di awal kuliah itu nggak bertahan lama kalau menurut If. Jadi, kuliah yang dipilih oleh If adalah psikolog. Pertimbangannya apa? Karena dia merasa, dia perlu menyembuhkan diri. Jadi dia masuk ke jurusan psikologi sebenarnya. Berobat jalan. Kalau saya anak psikologi nih, kuliah buat berobat jalan. Nah ternyata lumayan kan 4 tahun gitu ya. Tapi ternyata berobat jalan itu yang didapatkan adalah bukan dokter. Jadi bilang dosennya itu nggak disiplin, nggak sesuai ekspektasi dia, semua pembelajaran itu sifatnya teoritis, dosen-dosennya juga orang yang bukan melayani, bahkan tidak ada empati. Jadi seorang dosen mengajar di jurusan psikologi nggak ada empati gitu. Nggak boleh nyebut kampus nih ya, Bung? Oh nggak boleh kan? Belum sebutin ya? Belum disebut. Jadi ekspektasinya dia waktu masuk kuliah dengan apa yang dia terima berbeda. Gitu. Jadi instead of dia dapat pengobatan ternyata enggak. Gitu. Nah, kemudian ketakutan-ketakutan soal jalinan dengan lawan jenis juga akhirnya terbukti. Jadi di suatu titik dia sempat dekat sama orang, berpacaran gitulah ya. Ada yang sampai suatu titik mereka bertengkar dan dibilang, aku dididik oleh seorang ibu yang menanamkan sopan santun dan kebaikan. Kata-kata yang kamu sampaikan tuh nggak pantas. Jadi apa yang ditakuti gitu ya, coba di overcome, ujung-ujungnya tetap yang diterima adalah penolakan. Ya. Sehingga dia merasa tidak cukup baik. Nah, roller coaster ini berjalan terus gitu ya, dengan semua harapan, kekecewaan, penolakan, sampai di suatu titik If melakukan hal yang memang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi mencoba bunuh diri gitu ya. Di bukunya diceritakan If koma selama 4 hari, sampai akhirnya dia sadar, dia selamat, dan dia menyadari sebenarnya pada saat itu dia sangat-sangat menyesal. Untungnya ibunya juga sama sekali tidak menjudge ibu datang dengan membuka tangan lebar-lebar gitu ya, menerima dia kembali, bahkan sama sekali tidak bertanya. Tapi itu membuat If kemudian merasa senang, kecewa, sedih, takut mengecewakan gitu ya, dan ragu apakah sebenarnya dia nantinya benar-benar pulih, keluarganya juga bisa menerima dia kembali, sekolahnya bagaimana, masa depannya bagaimana gitu ya. Meskipun di titik itu si If menguatkan diri dan dia bilang nggak ada kata terlambat untuk mencintai kehidupan gitu ya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Nah, setelah percobaan bunuh diri yang tidak berhasil itu pun sebenarnya masih up and down sampai kemudian datang sosok Adam. Sosok Adam ini kalau If bilang ya fisiknya nggak menarik gitu-gitu ya, tapi dia baik. Dia tampil apa adanya, dan menurut If Adam adalah sosok yang bukan hanya pendamping hidup gitu, tapi yang menurut If dia adalah sosok ideal yang diharapkan dari manusia gitu. Ya sahabat, ya soulmate, ya teman berdiskusi, ya teman bertengkar gitu ya. Dan di Adam, di If belajar bagaimana rasanya diterima, dicintai, diharapkan, dikagumi, dan dipercaya apa adanya gitu. Nah, si Adam juga buat If, Adam mengajarkan mengenai bagaimana sebenarnya dunia ini ternyata lebih aman untuk dihuni, karena Adam sering mengajarkan tentang nggak apa-apa kok
nggak oke gitu. If it's okay to feel sad, it's okay to angry, it's okay untuk nggak perform dan segala macam. Sesuatu yang selalu ditakuti if selama ini. Dan sebenarnya kedatangan Adam juga tidak kemudian menghilangkan depresi-depresi yang muncul gitu ya, tetap datang dan pergi. Yang menarik adalah dan sangat disyukuri Eve adalah Adam bertahan. Support sistemnya tetap ada di sana. Sistemnya tetap ada gitu ya. Dan Adam bilang ini pas bagian ini mungkin yang cocok nih ya soundtracknya tuh lagunya Masal Pribadi. oh iya. Operator ada. Kita nggak sia-sia tadi sih, kita sia-sia. Ada bilang, if jika aku mampu bertahan sedemikian panjang ke saat kesedihan menenggelamkanmu, yakinlah itu karena aku ingin melihat hari-hari ketika senyuman kembali terbit di wajahmu. Jadi ini yang kemudian if dengan segala depresinya yang datang dan pergi, dia tetap bertahan. Adam ini puitis juga ya, Bung ya? Iya, Kalau lihat dari ini ya. Kalau lihat dari ini ya, mungkin besok kita suruh. Karena ini verbatimnya sih ya. Iya. Itu kan. Nah, sayangnya Mbak, umur Adam tidak lama. Jadi if bilang bahwasanya 2 bulan sebelum kepergiannya, Adam bilang, aku bahagia menjadi suamimu, aku bahagia menjadi ayah dari anak-anakmu. Tapi sayangnya waktu itu Adam meninggal karena COVID. Gitu. Jadi sosok yang sangat anchor gitu ya, ternyata akhirnya harus meninggalkan Eve dengan semua problem yang dia hadapi. Hilang ya dari kehidupan Eve. Hilang sosoknya. Nah, setelah itu sebenarnya proses depresinya masih naik turun dan seterusnya sampai satu titik akhirnya Eve memutuskan untuk membayar janjinya ke Adam untuk menuliskan buku ini tidak pada saat dia selesai, tapi pada saat dia masih menjalani kondisi depresi. Nah, di dalam bukunya banyak hal yang kemudian Eve bilang, ini loh hal-hal yang penting buat kalian gitu ya, buat saya dan kalian tentang depresi. Apa aja yang di-highlight Eve di dalam bukunya. Eve bilang bahwasanya yang paling sulit itu memang salah satunya perjuangan untuk menembus stigma. Karena ketika orang kemudian mencoba bunuh diri, itu stigmanya pasti negatif. Stigmanya negatif. Kebanyakan obat lah, gitu aja kan gitu ya. Ada mungkin, kamu ngapain izin-izin, kamu mengambil keuntungan dari sakitmu ya gitu, biar bisa WFH, biar bisa izin gitu kan. Kita sering dengar seperti itu. Pandangan-pandangan orang ya. Pandangan-pandangan orang yang judgy dan negatif gitu. Bahkan ada yang bilang, lah kok jadi dosen kok depresi gitu ya, cari aja kerjaan yang lain gitu. Kamu kan nggak bisa dosen depresi kayak begitu gitu. Jadi, tapi yang kemudian dimaknai Eve dalam perjalanannya adalah ketika ada janji-janji yang jelek, sebenarnya yang bermasalah bukan Eve. Yang bermasalah adalah empati dari mereka yang kemudian tidak bisa memandang ini dengan lebih baik. Yang berada di sekitar Eve. Yang berada di sekitarnya. Jadi kalau nanti kita ketemu orang-orang yang janji gitu, santai aja. Yang bermasalah yang ngejudge sebenarnya gitu. Orang-orang itu gitu. Nanti kenapa mereka menjudge nanti Mbak Mira biar yang menjelaskan gitu ya. Apalagi yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan. Banyak orang kemudian menganggap orang yang bunuh diri itu kurang beriman. Mungkin itu perdebatan panjang ya Mbak. Tapi yang Eve mau highlight di sini adalah ketika agama itu hadir dalam sisi yang penuh siksa, ancaman, bukan hadir dalam sisi penuh kasih sayang, memang menyulitkan buat orang itu untuk bisa menerima, gitu. Dan benar atau tidaknya beriman atau tidak kemudian dia bunuh diri, labeling itu justru membuat kondisinya nggak lebih baik. Jadi kalau ketemu orang kayak begitu, kamu sih kurang sholat, gitu, kurang berdoa, kurang begini, efeknya bukan membaik. Tapi malah makin buruk lagi. Semakin berat judging-nya ya. Makin berat gitu ya. Diancam neraka gitu ya. Kemudian yang Eve bilang juga di dalam bukunya, kita harus menyadari bahwasanya hidup itu antara pilihan atau tuntutan sih sebenarnya gitu ya. Karena kan semua orang menuntut ya Mbak, orang tua kita menuntut, anak kita menuntut, teman, atasan, bawahan semua menuntut. Tapi pada akhirnya kita harus memahami bahwasanya hidup itu sebenarnya pilihan. Eve bilang. Jadi pilihan, dan ketika pilihan itu datang kita memang harus menyampaikan. Tidak boleh menangkap semua tuntutan itu kemudian bungkam gitu. Jadi ketika kita melihat hidup itu sebagai pilihan, maka kita akan selalu memilih untuk kemudian masih bisa kok
kita menuju jalan yang lebih baik gitu. Memang kadang-kadang kalau kondisi depresi itu ya nggak kelihatan ujung terangnya di mana gitu, tapi sebenarnya ketika kita memilih untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dengan harapan yang lebih baik, memang ya percaya atau enggak gitu ya, insya Allah sih nanti kondisinya akan lebih baik lagi gitu. Hal yang penting di-highlight di If adalah kekuatan memaafkan. Jadi pentingnya kita itu memaafkan, dan yang paling sulit sebenarnya bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Buat orang yang pernah bunuh diri, buat orang yang pernah melakukan hal-hal yang buruk yang lain gitu ya, nggak cuma menyakiti diri gitu, sebenarnya yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Selama kita belum bisa memaafkan diri sendiri, maka tuntutan tuh kadang nggak keluar dari nggak ada dari luar, tapi justru dari dalam kita sendiri. Dan begitu kita memilih untuk memaafkan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, menerima bahwasanya peristiwa buruk itu memang hadir gitu ya, dan kita itu akan memberi kekuatan yang luar biasa ke kita. Yang lain juga unconditional love. Yang If sangat hargai adalah bagaimana lingkungan sekitarnya If itu memberikan support yang unconditional. Gitu. Jadi kadang itu bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang tapi dukungan tanpa syarat. Dukungan tanpa syarat tuh ya dukung aja gitu. Maksudnya enggak aku begini kalau kamu begitu, enggak gitu. Kalau kamu udah memperbaiki diri aku begini, enggak, ya dukung aja gitu. Dan untungnya terlepas dari punya bapak yang seperti itu ya If mensyukuri bahwasanya keluarganya sangat positif dan dia punya teman-teman yang memang sangat mendampingi, nggak judge, mendampingi apa adanya gitu, supaya dia akhirnya bisa melewati masa-masa yang susah yang dialami selama proses depresinya. Nah, termasuk di dalam kehidupan If dan pastinya di dalam kehidupan kita ya, Mbak Mira, Mbak Anggi, memang orang-orang ngeselin itu ada. Nggak sedikit kadang gitu ya, banyak. Tapi jangan lupa bahwasanya orang-orang di sekitar kita itu juga menghadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif. Dan sebenarnya buat orang-orang yang menghadapi anxiety, depresi, stres gitu ya, kadang-kadang mereka nggak butuh diceramain, Mbak. Mereka If bilang bahwasanya diajakin nonton bioskop bareng, ke lapangan bola, makan bakso, nemenin nggak ngomong apapun sejam sebelahan gitu ya. Itu sepupunya If tuh. Kenapa? Itu Itu sepupunya If. sepupunya If ya. Ya, itu luar biasa. Impact-nya ya. Impact-nya luar biasa buat mereka-mereka yang menghadapi ini, khususnya dukungan dari pasangan gitu ya. Dari Adam dalam hal ini sangat luar biasa untuk membasuh luka-luka yang muncul. Dan yang paling penting di If adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah, ingat satu hal, minta tolong. Kalau kita sakit kan ke dokter ya, Mbak, gitu ya. Kalau kita apa gitu kan pasti nyari orang yang lebih pintar. Nah, sebenarnya ketika kita menghadapi masalah depresi terutama, yang paling sulit memang satu langkah kecil ya, Mbak Mira ya, keberanian untuk mengakui bahwasanya saya depresi dan saya minta tolong, gitu. Iya. Dan di bukunya saya nggak tulis ini karena cukup panjang, ada 8 tanda peringatan yang di mana salah satu aja ada, sebaiknya kita minta tolong. Dan kalaupun bukan kita melihat teman kita, keluarga kita harus minta tolong. Yang perlu diperhatikan dalam konsep pertolongan adalah hati-hati kebutuhan akan harga diri terlihat baik. Kalau kita sakit fisik itu kan panu kelihatan ya, Mbak, gitu ya. Kadas, kurap gitu, oh ini salep kelihatan. Tapi kalau di dalam kan nggak kelihatan. Jadi kalau kita siapa tahu. betul. Kalau kita menutupi semua itu, orang nggak tahu kan. Jadi gimana bisa ngobatin gitu. Jadi hati-hati itu. Sampaikan apa adanya, hati-hati dengan kebutuhan harga diri dan kelola harapan. Manage expectation. Minute expectation. Kadang kita datang ke dokter belum tentu sembuh kan. Yeah. Psikolog juga sama, psikiater juga sama gitu ya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah yang menjalani itu sebenarnya kita, Mbak. Jadi jangan berobat terus disuntik selesai. Diet gitu ya, ke dokter dikasih obat. Kalau obatnya nggak kita minum, kalau makannya kita sembarangan, kita nggak olahraga, ya tetap gemuk. Balik ke diri kita Balik ke diri kita sendiri. Jadi pertolongan itu, minta pertolongan itu harus, tapi kita juga harus tahu konsep dari pertolongan itu sendiri. Nah, di akhir bukunya If bilang bahwasanya setelah semua pemaknaan dari kejadian-kejadian yang dia alami, If bilang saya dan depresi telah berdamai. If nggak bilang dia setelah sembuh dari depresi. If tidak bilang bahwasanya depresi sudah melewati dan tidak pernah datang lagi. If cuman bilang dia telah berdamai.
tidak ada lagi penolakan mengenai depresi-depresi yang dia hadapi, yang dia benci gitu ya. Semua bayangan itu dianggap ya udah ini memang saya mengalami depresi yang datang dan pergi, saya sering cemas, ya nggak apa-apa. Kecemasan kamu boleh ada, kamu bagian dari diriku dan aku kini menimbamu. Itu yang disampaikan If di dalam penutup bukunya. Dan guess what? Setelah proses perjalanan panjang, If sendiri sekarang hadir tidak hanya membantu dirinya sendiri, tapi juga menjadi pembicara di beberapa media ya Mbak ya, radio, TV belum ya, radio, kemudian webinar-webinar dan segala sesuatunya. Itu yang dilakukan. Mungkin itu dari saya, terima kasih Mbak Anggi, Mbak Mira. Terima kasih banget nih Mas Jauhar pemaparan materi sama buku reviewnya ya. Luar biasa. Saya sendiri udah baca nih Mas Jauhar. Jadi waktu seperti tadi Mas Jauhar bilang di awal, rasanya campur aduk. Emang campur aduk sih rasanya. Kalau saya tadi sedikit mereview sedikit apa yang disampaikan Mas Jauhar, bahwa ternyata depresi itu bisa mulai dari bahkan belum dari kandungan ya, dari tahap kehidupan perkembangan manusia itu sendiri bisa jadi udah mulai ada bibit-bibit depresi dan perlu adanya kesadaran diri dan akhirnya sampai menerima kondisinya seperti apa gitu ya. Ini sih memang kadang-kadang nggak kelihatan. Kita jadi teman tuh kadang-kadang nggak tahu teman kita depresi nggak sih, gitu ya. Saya padahal kalau dia nggak ngomong ya kita juga nggak tahu. Jadi kenapa tadi mungkin If juga menyampaikan dan apa yang dia sampaikan di buku ini untuk menyampaikan bahwa yuk kalau merasa perlu ditolong dan ask for help karena itu harus datang dari diri sendiri dan itu harus dibantu gitu. Tapi ini paling seru nanti ngobrolnya sama Mbak Mira. Pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Mungkin satu pertanyaan aja sebelum kita ke Mbak Mira. Tadi kan Mas Jauhar bilang rasanya campur aduk nih baca buku. Campur aduknya gimana Mas? Kesel, senang, marah, atau gimana rasanya? Memang macam-macam ya Mbak. Maksudnya ya sedih, ya kasihan, ya penuh harap gitu ya, kagum. Tapi satu hal yang ketika saya baca buku ini yang paling saya miss adalah bagaimana If punya kekuatan yang luar biasa untuk kemudian mengulik masa lalunya yang gelap gitu ya dan menjadikan itu tulisan. Iya. Gitu. Itu ibaratnya luka tuh masih lagi berdarah, dia buka sendiri, dia kerjain gitu sendiri. Iya, dan orang bisa belum tentu semua orang bisa ya Mbak Mira ya. Betul. Oke. Itu dan satu hal yang menurut saya paling valid yang disampaikan Adam adalah semua dari kita tuh punya peran kita masing-masing. Iya. Jadi If dengan segala depresiasinya dia diberikan kemampuan menulis oleh Tuhan gitu ya. Itu bukan tanpa alasan. Selalu ada maksud di baliknya itu yang bisa kita ambil kalau kita membuka mata gitu ya, membuka telinga gitu. Oh iya, ternyata di dalam semua kelemahanku aku punya hal yang bisa. Memang aku diciptakan, I born to this. Iya, dan lingkungan juga ya. Ternyata lingkungan itu bisa memberikan efek baik, sekaligus juga negatif. Atau baliknya, negatif tapi juga bisa memberikan efek yang sangat baik gitu. Iya. Betul. Oke, ini kayaknya saya sendiri udah nggak sabar dengar pemaparannya Mbak Mira. Terima kasih sekali lagi Mas Jauhar. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi tanya jawab ya. Kita lanjut dulu Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh. Kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Mbak Mira, dipersilakan Mbak Mira. Ya, terima kasih Mbak Agi, Bung Jauhar. Terima kasih untuk pemaparan bukunya. Sobat Pol dan Sobat Tumbuh gitu kan. Saya harus agak balik dikit ke buku ini gitu ya. Mungkin teman-teman yang nanti beruntung mendapatkan salah satu buku dari 10 yang akan menjadi hadiah kuis hari ini gitu kan. Pesan saya nih ketika nanti teman-teman baca, tolong pasang, dan ini khusus saya yakin Mbak If ada di tengah-tengah kita gitu kan. Sambil baca buku ini di bagian-bagian tertentu siapkan lagu sekali lagi dari albumnya Masal Pribadi. Ini saya lagi ngefans saya banget. Saya nggak tahu loh lagu. Ini harus dipasang di akhir dari sesi ini loh nih Mas Jauhar. Saya lagi ngefans jujur ya gitu kan, karena memang beberapa waktu yang lalu ya pas sebulan yang lalu gitu kami kehilangan saya kehilangan ayah mertua, dan saya sama anak-anak kami keluarga besar itu dilalahnya tuh dapat ya dari medsos
lagunya sih Masal Pribadi. Jadi buat Mbak If, lagu Galam Bunga Matahari saya kirim untuk Mbak tersayang. Oh, tahu lagu ya. Tahu kan? Tahu lah, ada di radio sering sekali kalau itu Iya, sekarang ya. iya gitu ya. Jadi memang bicara tentang khususnya hari ini hari pencegahan bunuh diri sedunia gitu ya. Itu memang luar biasa menguras pikiran dan emosi pastinya ya. Jadi memang tepat sekali buku ini diberi kata journey karena ini bukan cuman one trip pendek gitu ya. Jadi fluktuatif sebagai ini ya panjang gitu ya. Meskipun Mbak Evi ini juga sebetulnya belajar tentang psikologi, namun memang nggak semudah itu, gitu kan? Jadi kalau kita lihat di media, pemberitaan gitu ya, saya sebagai profesional kalau udah ngelihat kasus yang ada gitu ya, apalagi ini yang terakhir ada yang berlarut-larut gitu kan, itu apa? Rasanya kayak ditarik gitu ya, juga energy consuming gitu karena ibaratnya nggak cuman angka ya, nanti kalau kita perlihatkan angka atau tadi Bung Johar sudah melihatkan statistiknya, itu buat keluarga yang ditinggalkan, buat keluarga yang apa namanya, impact-nya itu buat keluarga yang mendampingi, itu juga kita mungkin kalau satu kata apa satu frase untuk bagaimana pengalaman membaca buku If ini, saya sendiri maaf bahasanya cuman jujur saya akan ngomong gini, gila banget ini ceritanya gitu. Bisa If melalui ini semua gitu. Saya betul-betul ini nggak main-main, kita bicara tentang kecemasan apalagi depresi gitu kan. Oke, jadi kalau kita mulai Mbak Anggi gitu ya mengenai apa namanya kondisi anxiety and depression ini paling gampang mungkin buat kita-kita yang dalam lingkungan kantor gitu ya sehari-hari itu adalah mulai dari stres dulu. Ya, kita ngomongin stres dulu gitu ya. Jadi stres ini memang kerap muncul dari kondisi yang sulit gitu kan, perasaan mulai dari kekhawatiran gitu kan, lalu tekanan dari pada kondisi mental kita akibat adanya situasi yang sulit. Tadi kalau Bung Johar mengatakan bisa jadi dari apa namanya lingkungan kantor itu sendiri. Saya sebagai konselor EAP di beberapa tempat sekarang gitu kan, iya gitu ya, misalkan mulai dari beban kerja gitu ya, lingkungan kerja gitu ya, dan kadang-kadang yang dikatakan teman-teman tuh begini, bukan soal kerjaannya Bu gitu loh, cuman interaksinya saya nih sama orang-orang, baik atasan, baik rekan kerja, lalu sebagai leader mungkin juga nge-lead suatu tim, pressure-nya itu ada di situ. Gitu kan, ketika harus berinteraksi dengan orang lain, gitu kan. Nah, stres itu sendiri nggak hanya mempengaruhi apa namanya pikiran, tapi juga berdampak pada tubuh, gitu. Fisik ya, kepada fisik gitu ya. Nanti ada gejala-gejalanya yang paling mudah nanti kita bisa kenali, gitu kan. Lalu somehow stres itu sebenarnya bagus, gitu kan. Dalam tahapan tertentu itu justru bisa membuat kita termotivasi gitu dan mendorong kita untuk melakukan aktivitas kita yang produktif sehari-hari gitu. Namun memang ketika terlalu banyak stres gitu ya, nah ini kadar stres ini masing-masing kita berbeda gitu kan. Ambang toleransi stres kita berbeda. Mungkin antara saya dan Mbak Anggi, apalagi dengan Bung Johar itu berbeda-beda. Itu bisa menyebabkan masalah di mental serta kondisi fisik. Gitu. Bagaimana cara kita coping terhadap kondisi stres gitu kan, itu tentunya akan membantu dan mekanisme coping kita itu juga berbeda-beda. Setiap orang beda-beda, bahkan menghadapi stres yang A itu akan beda ketika menghadapi stres yang B. Menghadapi stres di lingkungan kerja, menghadapi atasan beda ketika kita menghadapi stres dengar berita tentang anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah atau apa dan kita mau nggak mau atau langsung nggak langsung terlibat dengan situasi permasalahan keluarga tersebut, gitu kan? Nah, memang stres itu tentunya membuat kita sulit untuk rileks ya, gitu kan, dan juga
pada akhirnya itu stres tertentu gitu yang begitu berlangsung lama lalu juga cukup intens itu membuat kita masuk ke episode cemas serta depresi gitu. Nah, ya itu tadi perasaan yang dialami stres setiap orang adalah berbeda gitu kan dan cemas dan depresi. Ya problemnya begini, kalau stres itu jadi ada kondisi kerja ataupun ya saya spesifiknya di lingkungan kerja yang saya memang dapati itu bisa stresnya itu berlangsungnya cukup lama gitu kan. Kalau kan kondisi sehat ya stresnya mungkin dalam level moderate gitu kan. Lalu setelah itu ada episode seseorang bisa ngerilis stresnya. Jadi ada episode dia bisa rehat lah gitu kan. Ataupun idle. Tapi memang ada kondisi stresnya yang terus menerus gitu. Mungkin kalau dari pekerjaan salah satunya adalah yang paling cepat burn out itu adalah teman-teman yang nakes yang di UGD. Oke, karena bayangnya waktu zaman COVID kemarin tuh Bagi, Bung Jo. Iya, kan? dan mungkin waktu juga ya, kayak mereka harus kerja malam, kondisi fisiknya nggak sama seperti daily biasanya Ya, gitu ya, jam Mbak Mira. biologisnya jadi berbeda Iya. kan gitu. Itu sangat berdampak ya. Jadi kondisi fisik berdampak ke mental dan menimbulkan stres dan lekas sekali terjadi burnout. Next-nya. Nah, ini kalau stres pada fisik ya jantung berdebar-debar, sakit kepala, migrain gitu kan. Biasanya juga dirasakan yang paling gampang tuh adalah nafas pendek, terus gampang lelah. Kalau udah lelahnya agak lama, jadi nggak cuma lelah capek istirahat terus pulih gitu ya. Kadang bangun tidur juga masih capek ya. gitu kan. Terus mual. GERD biasanya orang bilang, nih kayaknya saya lagi GERD nih gitu. Kalau udah bisa kondisi akut ataupun kronis memang GERD gitu ya. Dan itu semakin ke sini keluhan datang ke ruang konseling tuh, iya Bu, aku juga ada GERD-nya gitu ya, gangguan pencernaan, rasa nggak nyaman di perut, itu is becoming very common gitu kan. Beberapa kasus mengalami telapak tangan basah gitu kan. Nah, yang paling gampang pada kondisi fisik adalah seseorang menyadari, Bu, ini saya losing weight so much loh gitu. Bisa hilang sampai 15 kilo, 8 kilo, yang kayak gitu kan. Itu senang banget ya, tapi kalau saya tuh naik berat badan ya, gimana? Jadi ngemil kalau stres. Tapi turun berat badan dengan muka cekung gitu kan, pucat gitu. Tapi memang repotnya juga naik berat badan bisa 20-30 kilo gitu. Jadi biasanya mohon maaf kalau datang ke ruang konseling lalu dengan berat badan tertentu, pasti salah satu yang saya gali adalah ini selama ini memang berat badan sekian atau terjadi peningkatan ya gitu ya. Stress eater ya? Stress eater. Saya juga stress eater. Stress eater nanti saya cerita tuh ada yang khusus banget. Jadi ada kondisi stres tertentu. Alhasil orang tersebut di usia masih SD gitu ya, itu berat badannya sampai 100 kilo gitu. Oke, next. Dampak stres pada perilaku mulai menarik diri gitu. Ya, jadi mungkin nih teman-teman Sobat Pol dan Sobat Tumbuh gitu ya, stres itu zaman sekarang kan nggak hanya pada orang tua ataupun orang yang kerja ya gitu ya. Jadi itu perlu disadari sih sebenarnya bahwa nggak cuma orang dewasa loh yang stres. Betul, sekarang itu ya basic saya juga sebenarnya psikolog anak ya. Jadi kan memang kasus-kasus sekarang anak-anak juga SD itu udah mulai mengalami stres gitu ya. Banyak penyebabnya. Dan pada anak kecil tuh karena mereka juga nggak tahu bagaimana. Nah, problemnya adalah ketika seseorang meminta tolong, mereka kan harus tahu what's going on kan pada dirinya kan gitu ya. Bahkan jangankan anak kecil, pada orang dewasa pun itu mereka kesulitan untuk explaining, mengartikulasikan apa yang sedang terjadi gitu. Yang ada perilakunya akhirnya menarik diri. Gitu. Pada anak-anak ini kita back and forth ya, orang dewasa dan anak-anak karena kan teman-teman juga pasti punya anak-anak usia sekolah ya, gitu kan adalah very typical mereka akan menarik diri. Ya kan? Jadi terlihat lesu gitu ya, kalau di kantor jadi kurang produktif, anak-anak pun jadi kayak kelihatan males-malesan gitu ya. Atau sebaliknya juga perlu dicermati ketika seseorang menjadi terlihat workaholic, mungkin ini teman-teman, iya tuh atasan aku kayak gitu.
Ya, Iya. workaholic bisa jadi memang kondisinya dia stres sehingga dia kerja berlebihan. Jadi Seperti tadi distraction ya. seperti makan berlebihan. Seperti makan berlebihan. Betul. Jadi memang yang paling gampang adalah kita lihat nih gitu ya, begitu stres terjadi perubahan pola tidur. Gitu. Mau tidur overthinking gitu kan. Nggak tahu kapan bisa tidur, pun kalau sudah tidur akhirnya nggak dapatkan kualitas tidur yang baik gitu ya, bangun tadi capek gitu kan. Lalu perubahan kebiasaan makan jadi berlebihan, eksesif ataupun kekurangan gitu. Belum lagi nanti kalau makannya sembarangan kan. Itu. Terus juga yang mungkin kalau kita di kantor tuh bisa lihat orang kok jadi mudah tersinggung ya, marah-marah gitu kan. Sensi, irritable gitu kan. Nah, nanti kalau ini mungkin di lingkungan kita merokok gitu ya. Tadinya nggak merokok jadi merokoknya tadinya biasanya sehari cuman setengah bungkus, ini bisa 3 bungkus gitu kan. Bahkan ya. 3 bungkus itu ada klien saya mengatakan begitu. Terus kalau ya mungkin ini di luar negeri minuman keras dan terkadang didapati adalah larinya ke obat-obat terlarang. Next. Nah, ini yang saya perlu ungkapkan tadi ya. Jadi kalau relate ke riwayatnya Eve gitu ya. Dari sejak kandungan kondisinya memang tidak kondusif kehamilan ibunya gitu ya, juga bagaimana parenting ya dia dapatkan terutama dari figur ayahnya gitu ya. Ini dalam statement ini mungkin bisa direfleksikan. Stress and trauma in early life gitu ya can trigger both depression and anxiety. Jadi start from early. Very early age ya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada di satu agama, saya sering dengar istilah mereka menyebutnya sebagai luka batin. Ya. Gitu. Waktu awal saya baru lulus ya dari psikologi dan menjadi psikolog tuh saya sering dengar luka batin gitu ya. Kayaknya ini gitu, tapi makin ke sini ketika saya melakukan terapi mengenai luka batin itu adalah real gitu. Jadi memang lingkungan yang positif, kondusif gitu ya dalam kita membesarkan anak itu amat sangat penting karena trauma ataupun tekanan yang mereka dapatkan selagi kecil itu nggak cuman di situ aja berhentinya. Bahkan ketika orang sudah minta maaf atau apa gitu ya, cuman nggak sesederhana itu bisa terbawa di kehidupan berikutnya. Stage berikutnya. Dan repotnya adalah ketika di usia produktif kan. Iya. Gitu. Slide berikutnya. Nah, ini anxiety, persistent state of worry gitu ya. Jadi memang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Problemnya adalah dia tuh bisa timbulnya tuh kapan aja. Gitu kan. Kecemasan itu nggak lihat waktu gitu. Ya. Kecemasan ini seringkali juga nggak jelas, pokoknya ya tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba aja gitu ya. Sebenarnya kalau ada salah satu tuh saya pernah dapat klien mengalami social anxiety gitu. Ini saya relate lagi ya bagaimana efek pengasuhan dalam keluarga berdampak panjang gitu ya. Jadi dia bayangkan aja ya, ini rekan wartawan di mana dia harus melakukan peliputan kan. Dan peliputan itu kan pasti bisa masuk ke crowd gitu. Yeah. Saya ingat waktu itu ada 2 hal. Dia kesulitan kalau harus masuk ke crowd karena berisik banget dan dia jadi menarik diri. Kadang-kadang dia katakan tubuh saya itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain Bu, jadi nge-freeze gitu kan. Gitu ya. Nge-freeze 1, lalu kedua dia nggak pernah bisa masuk bioskop karena gelap ya. Ini saya merinding nih ceritanya. Ternyata setelah kita melakukan penggalian dan kita lakukan terapi, dia besar dengan seorang ayah yang senangnya teriak, marah-marah, maki-maki gitu. Jadi begitu ada suara yang kencang, intensitasnya tinggi, itu kayak semacam men-trigger, and all this time dia tuh nggak sadar gitu loh bahwa kejadiannya itu bermula dari stres yang dialami ketika kecil.
Saya kalau dengar orang teriak nge-freeze, Mbak. Ya, karena memang kalau pada manusia nih ya, rasa takut yang pertama kali kita pelajari itu adalah dari loud voice, gitu, dari suara yang keras. Dan bahkan pada tumbuh kembang seorang anak itu ketika mendengar teriakan, gertakan, suara tinggi yang memang dengan penuh nada amarah, itu sambungan-sambungan syaraf di otak itu luruh. Iya. Sebegitu dahsyatnya, dan jumlahnya nggak cuma luruh 10, 100-an ya, gitu kan. Dan kadang-kadang orang tua nggak sadar ya, nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu berimpact ke anak dan mungkin sampai ke kehidupan stage berikutnya. Nah, interesting fact-nya adalah karena orang tuanya juga mendapat perlakuan yang sama dari orang tua sebelumnya. Kayaknya dulu digituin bapak saya nggak apa-apa kok gitu. Padahal apa-apa. Padahal apa ya. Gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini kalau kita bedakan antara anxiety depression, anxiety itu ada nervousness gitu ya, sama ya kecemasan juga gitu kan. Biasanya muncul pada situasi yang unfamiliar gitu ya, yang kita masih masih belum paham gitu, misalnya akan mencoba hal yang baru, mendapatkan posisi ataupun jabatan baru, biasanya ada kecemasan di situ gitu kan. Dan rasa cemas itu biasanya ya sehatnya ya gitu kan akan menghilang once situasi itu sudah berlalu gitu ya. Lalu perasaan khawatir bahwa sesuatu yang negatif akan datang gitu ya. Lalu ya feeling dreadful gitu ya, rasa kayak kewalahan. Kondisi anxiety seperti itu. Nah, depression ini yang membedakan adalah rasa sedih, rasa tidak ada harapan, gitu kan, sama itu ya energi itu rasanya kayak always low, kayak habis. Gak berdaya gitu ya Mbak ya? Ya, gitu. Nah, keadaan ini next slide. Oh ya, nggak sebelumnya lagi aja. Ini ya to fight-nya. Balik lagi ke slide-nya berikutnya, Mas. Nah, kalau tadi Bung Johar mengatakan gitu kan, memang saya melihatnya begini, dari pengalaman konseling dan terapi saya, ya, yang bisa significantly membedakan adalah memang bagaimana kita dibesarkan, lingkungannya seperti apa. Contoh gini, baru aja saya 2 mingguan yang lalu saya selesai melakukan konseling dan terapi pada satu keluarga gitu ya. Jadi yang pekerja adalah suaminya, yang dia bawa konseling adalah istrinya. Jadi kita melakukan sesi konseling keluarga online gitu ya. Jadi rutin setiap minggu. Nah, setiap kali saya lakukan terapi untuk istrinya dan si suami ini bisa ikut menemani gitu. Si suaminya selalu nanya, "Bu, giliran saya kapan?" "Enggak ada," saya bilangin gitu kan. Minggu depannya lagi, "Saya juga enggak Bu," "Enggak ada," saya bilangin gitu. Jadi balik lagi harus istrinya apa segala rupa itu sampai kita masuk ke masa lalunya gitu ya. Dan kondisi psikisnya. Di akhir terapi dia bilang, "Bu, saya perlu diklarifikasi lagi kenapa saya enggak dan melulu harus istri saya." Gitu. Karena di Anda nggak ada isu gitu. Jadi ketika dia mendapat pengalaman yang stressful, dia akan lebih cepat pulih, lebih resilient gitu. Sementara buat istrinya, dia dapat tekanan sedikit, jadi misalnya dia bilang gini, waktu itu kan ada kejadian apa ya, masalah sosial lah ya, sosial politik itu suaminya pulang dan membahas situasi terkini dengan menggebu-gebu gitu kan, "Bu, mau nggak mau kan intonasi suara saya meningkat ya Bu." Nah itu oleh si istrinya dipersepsikan bahwa suami sedang marah dan melakukan penekanan terhadap dia. Jadi memang segitu ininya ya Bu, bisa sebegitu sensitifnya. Iya, saya gitu. Setiap orang berarti bisa berbeda-beda ya cara coping terhadap ini ya Mbak. Dan bagaimana seorang bisa maksudnya gini, If ini kan bahkan dia belajar psikologi ya. Ketika dia tahu, saya tahu semua Mbak, of course. Lebih tahu dia mungkin daripada saya gitu ya. Karena saya orangnya nggak terlalu teoritis sebenarnya, gitu kan. Tapi dia bilang saya tahu semuanya, tapi
saya nggak bisa memisahkan itu gitu. Saya kesulitan. Sementara buat orang yang awam, kan cuman begitu doang ya gitu. Saya bilang buat kamu cuman begitu doang karena kamu besar di lingkungan yang selama ini positif dan kondusif. Lebih sehat lingkungan. Ya, you have a happy healthy parents gitu kan, family gitu. Ya udah, jadi kalau ada masalah ini segitu aja gitu kan. Tapi ini menarik Mbak Mir. Oh iya, Monggo. jadi saya juga di dalam hidup saya ini Mbak, saya tuh bertemu di persimpangan gitu ya dengan orang yang percobaan bunuh diri ada kali kalau 6 kali. Satu orang? Enggak. Oh, 6 orang yang berbeda. Okay. Nah, yang menarik yang seperti dibilang Mbak Mira, memang pada saat kondisi depresi banget, hormon udah nggak terkendali segala macam, itu kalau analoginya itu ditanya 1 tambah 1 juga nggak bisa jawab. Iya. Jadi benar-benar se-nge-freeze itu gitu ya. Ya, jadi memang pikiran ya nggak bisa dioptimalkan ya gitu kan, berfungsinya juga jadi bermasalah gitu. Nah ini tadi kita lihat pakai rule 3-3-3 ya. Pengalaman saya nih ya teman-teman, kalau dikasih tips yang panjang-panjang itu cepat lupa, apalagi kalau udah nge-freeze udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu kalau telepon tuh bilang, Bu angkat Bu teleponnya sekarang, please angkat Bu ya. Jadi saya pakai yang gampang-gampang aja, karena memang kalau lagi sulit nggak bisa ngapa-ngapain, 3-3 sebutin 3 hal yang kamu bisa lihat saat ini gitu kan, 3 hal yang kamu bisa dengar. Kalau zaman dulu mungkin kalau kita di pedesaan masih lebih nyaman ya Bung ya, bisa dengar suara jangkrik, suara air gitu ya. Baru tadi malam dia bilang, Bu saya kalau mau tidur saya pakai itu suara air hujan gitu biar bisa tidur gitu. Kalau kita beda-beda, ada yang mendengarkan suara musik mungkin gitu kan, suara AC ini juga bisa gitu. Kalau pada anak kecil itu interesting, Bung Jo mungkin pernah punya babynya tipenya kalau dia diem, kita nggak ada di ruangan, dia nangis. Begitu kita masuk ke ruangan, dia diam, dia tidur tenang gitu kan. Karena mungkin dia dengar suara yang familiar buat dia kan, suara orang tua yang ngomong, bapak ibu gitu. Ya. Lalu menggerakkan 3 bagian badan. Jadi misalnya kepala, lalu tangan, lalu kaki gitu. Slide berikutnya. Nah, ini depresi, ya angkanya seperti inilah ya gitu kan. Mau berapa persen? Kalau tadi Bung Jo bisa papasan dengan 6 orang yang itu juga ada niatan mau bunuh diri, depresi itu. Iya kan, gitu ya. Sudah mencoba sih. Sudah mencoba gitu ya. Saya biasa kalau ini kan kita hanya melakukan zero tolerance kan gitu. Ya kan? Mau how small the number is gitu kan, tetap aja itu angka gitu. Dan ini kemarin tuh terakhir saya baca memang yang Gen Z itu angkanya masih terakhir ini didapati lebih tinggi memang kondisi depresi pada Gen Z, dan problemnya yang paling mendapatkan akses untuk pertolongan itu justru paling rendah. Gitu. Tadi kalau sekilas disebutkan oleh Bung Johar, tertuang dalam bukunya If, itu memang mereka sulit untuk bergerak minta pertolongan akibat lingkungan, terutama orang tua mengatakan ini sesuatu yang tabu gitu, itu aib kamu kalau sampai kondisi kesehatan mentalmu bermasalah. Slide berikutnya. Walaupun sekarang tuh Mbak Mira sebenarnya kalau lihat di kampanye-kampanye mental health sekarang juga sudah mulai terbuka ya sebenarnya ya. Betul. Udah lebih terbuka dari mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Iya, mereka sebenarnya tampaknya bisa lebih ekspresif ya. Ternyata kemarin dari hasil surveinya enggak ya, masih kayak semacam fenomena gunung es kan, puncak gunung es ya. Gitu. Nah, depression sekarang ini ya gangguan mental yang
makin biasa gitu ya, paling enggak tuh tadi kalau secara itu berapa tadi 40 detik terjadi kematian akibat bunuh diri tuh Ya. Bung Jo di seluruh dunia gitu kan. 40 detik. Dan somehow perempuan adalah lebih terdampak pada kondisi depresi Daripada laki-laki. Dan problemnya tuh di depresi ini nih saya bilang lead to suicide. Ya, gitu. Dan ancaman bunuh diri ini bukan cuman bercandaan loh, bukan efek medsos loh. Iya. Tapi sambil diskusi mungkin ya, tapi apakah memang tadi kayak Mbak Mira bilang ketika kita depresi itu kayak freeze gitu ya, sehingga kita nggak tahu bahwa ini sebenarnya bagian dari pengakhiran hidup atau enggak, atau seperti gitu? Di kondisi tertentu dia merasakan freeze gitu kan, tapi memang ketika Melakukan. dia kepayahan ini berulang kali dalam jangka waktu yang cukup panjang, mereka teman-teman itu mengatakan kayak lebih baik Capek. Capek ya. Capek. Dan yang menarik sebenarnya ini tapi menurut saya ya, Mbak. Ya. Banyak orang yang sebenarnya ketika dia mencoba bunuh diri instead of sebuah upaya benar-benar untuk mengakhiri hidup. Banyak orang yang menurut saya sebenarnya itu ungkapan crying for help. It is. Iya. Yang mungkin tidak semua, kebetulan ada yang tidak bisa menangkap ya. Betul. Jadi dianggapnya kamu ngapain berbuat itu gitu. It's just another version of crying for help. Ya, emang lu harus bantuin gitu. Iya. Satu klien saya waktu itu anak usia berapa ya? SD kelas 5, 10 tahun. Ya, itu udah ada 10-an tahun yang lalu gitu. Belum zamannya medsos, tapi dia udah mulai Google. Kebetulan anak ini cukup cerdas gitu ya. Dan yang mendapati perubahan perilaku pada dia adalah ayahnya. Gitu. Karena anak ini jadi lebih agresif secara verbal gitu ya. Ada kondisi menarik diri. Dan ternyata anak ini punya kebiasaan baru gitu. Dia di depan saya mengatakan, saya Google loh Bu, gitu loh. Cara mati yang paling efektif gitu ya. Efektif dan nggak nyakitin. Serem Gitu. juga ya. Iya, jadi dia ini gitu. 10 tahun yang lalu loh itu. Gitu kan. Slide berikutnya. Simptom dan polanya gitu ya. Jadi kondisi moodnya ini gitu ya, ngerasa sedih, mudah tadi terusik gitu ya, irritable gitu kan, merasa kosong gitu, kosong. Nah ini nih Bung Jo yang menariknya ya, empty ini mungkin ada satu term, ini yang teman-teman Sobat Pol dan Sobat Tumbuh gitu ya, sekarang tuh ada istilah urban loneliness gitu. Jadi di mana seseorang hidup di perkotaan, dia pergi ngantor, ini itu, pulang sendiri, udah rasanya empty, rasanya sendiri. Itu ada beberapa cerita, beberapa selebriti yang akhirnya mereka meninggalkan ke hingar-bingarnya terus pindah ke Bali misalnya atau kemana. Itu salah satu yang mereka sampaikan tuh rasa empty, kosong gitu. Iya, ya kan? Jadi nanti saya mau relate sama yang gitu kan, di akhir tadi paparan Bung Jo. Memang ini bukan situasi yang mudah ya buat teman-teman, apalagi yang mengalami hal ini gitu kan. Sehingga pada teman-teman yang mengalami depresi, mereka kehilangan mampu menikmati kegiatan sehari-hari. Itu salah satu bunyi item kalau kita mengukur kesehatan mental seseorang ya. Itu mereka akan lakukan checklist gitu. Kehilangan minat dalam beraktivitas gitu. Ya kan, nggak usah ya aktivitas kerja atau aktivitas bahkan nonton yang dulunya mungkin saya suka nonton atau apa gitu, ngobrol juga udah enggak ya, bahkan untuk aktivitas dia makan aja udah enggak menikmati kan apa yang dia makan kan gitu ya. Nah, depresi ini berbeda dari hanya sekedar fluktuasi mood gitu ya, karena berlangsungnya hampir setiap hari, sepanjang hari, dan at least gitu ya, kalau kita mau menegakkan diagnosa, salah satu aspeknya adalah minimal 2 minggu. Cukup panjang ya berarti. Cukup panjang. Dan memang segitu gitu, 2 minggu gitu kan.
Dan perjalanan menuju ke sana itu dimulai dari stres dulu. Stres, ada cemas-cemas. Oh, baru ke depresi. Iya. Jadi memang tidak mendadak gitu kan, Mbak? Enggak mendadak gitu. Slide berikutnya. Nah, ini gejala lain yang mungkin menyertai, itu dia kan kalau di anak-anak yang masih sekolah, pada mahasiswa nih, Mbak Anggi, Bung Jo ya, gitu kan, jadi sulit untuk konsentrasi, terus mengatakan pikirannya jadi kayak foggy gitu, nggak bisa diajak mikir, mampet aja udah, gitu kan. Terus pada orang bekerja ya itu, saya dapatnya, saya jadi nggak bisa konsentrasi Bu, gitu kan. Nggak bisa fokus Nggak ya. bisa fokus, nah itu bahasanya ya, gitu kan. Nggak bisa berpikir kreatif, cari solusi, wah itu udah jauh banget deh, gitu kan. Lalu tadi kalau feelings, ini kadang-kadang timbul rasa bersalah, low self worth. Tadi saya ini Mbak Anggi ada sekilas mengkomen gitu kan bahwa di kondisinya if itu adalah rasa percaya dirinya, Self esteemnya turun. self esteemnya turun. Bahkan saya katakan itu nggak sempat kebentuk. Jadi proses pembentukan self esteemnya Itu bahkan nggak ada. nggak ada. Ibaratnya harusnya kan mencapai kematangan tertentu ya, nggak terbentuk. Jadi buat kita kalau misalnya sudah terbentuk, terus kan kita tinggal memulihkan kan, ini enggak. Gitu. Jadi dia untuk merasakan rasa percaya diri, tahu sih, tapi yang kayak apa sih gitu. Iya kan? Karena dia nggak mampu merasakan itu. Ya. Tidur yang terganggu, kehilangan nafsu makan dan berat badan, feeling tired tadi kita udah bahas ya, itu tadi yang membedakan cukup signifikan adalah pikiran tentang kematian gitu kan, atau bunuh diri tersebut. Slide berikutnya ya. Tentunya depression ini menyebabkan kesulitan di banyak aspek kehidupan, di komunitas, di rumah, pekerjaan dan sekolah. Slide berikutnya. Ya, jadi hasil interaksi yang kompleks gitu kan, dari kondisi sosial, psikologis, serta ya kondisi biologis seseorang gitu kan. Buat mereka yang habis melalui pengalaman kehidupan yang berat gitu ya, seperti pemutusan hubungan pekerjaan gitu kan, kedukaan serta hal-hal yang traumatis, itu more likely to develop depression. Jadi trauma ya. Iya, gitu kan. Membuat semakin stres dan disfungsi, lalu juga semakin memperburuk kondisi orang tersebut karena efek dari si depresi itu gitu, dia semakin kualan, jadi kayak lingkaran setan ya gitu kan. Kayak bola es gitu, kayak terus Bergulir terus gitu, makin besar ya. Betul. Slide berikutnya. Closely related and affected by physical health gitu ya. Jadi teman-teman gitu kan, kondisi kita yang physically inactive gitu kan, itu harus diwaspadai. Itu kayak kalau kata orang-orang gitu ya, ketika sampai dengan fisik itu kayak itu udah tahap akhir, fisik memberitahu bahwa you are not okay. Yes. Ya udah kasih Udah kasih sinyal-sinyal kan. sinyal gitu. Iya, gitu. Nah juga ada kondisi kesehatan yang berisiko tuh ya, biasanya ada penyakit-penyakit yang berisiko tinggi itu pada teman-teman yang ada gangguan jantung gitu ya. Itu kan penyakit berat ya, kanker, diabetes, gangguan pernafasan. Ini saya juga menemani satu klien yang lagi dealing sama pengobatan kansernya, itu juga memang cukup melelahkan dan pastinya kondisinya jadi terlemahkan gitu kan. Jadi mereka kesulitan untuk memanage kondisinya mereka ini gitu. Ya. Tambah depresi lagi gitu kan, tambah harus melalui proses pengobatan yang nggak pendek gitu. Slide berikutnya. Nah ini self care ya,
ini tipsnya ya, gitu kan. Kita diharapkan ya buat mencegah hal ini gitu kan. Jadi pastikan kita selalu melakukan aktivitas yang kita sukai, Senangi ya. senangi, hobi gitu Hobi ya, ya. hobi gitu kan. Tapi kalau lagi depresi tuh kebayang gak sih kayak ngelakuin hobi tuh gimana ya? Betul. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut memang seseorang yang harus mengembangkan hobi tertentu ya gitu ya. Jadi kalau buat teman pos dan sobat tumbuh yang punya anak-anak gitu ya, dari kecil kehidupan anak-anak kita tuh bukan cuma sekolah ya gitu kan. Jadi tolong dibiasakan mereka bisa kenali kesukaan mereka tuh apa, hobi mereka tuh bagaimana gitu kan. Beri kesempatan mereka untuk eksplor banyak hal karena itu jadi modal nanti di kemudian hari gitu Tapi memang kan. tadi Mbak Anggi menarik. Kalau menurut saya memang hobi itu instead of correction lebih bagus sebenarnya dia buat prevention. Betul. Jadi sebelum kejadian depresi. Karena tahapannya juga tadi kan depresi ada panjang stres ya dulu, Pak ya. Betul. terusan diri dulu gitu ya. Hobi berguna buat itu. Tapi kalau misalkan sudah depresi banget, memang untuk langsung nyuruh tiba-tiba kayak saya nih badminton gitu ya. Lagi Les depresi badminton suruh aja. badminton nggak iso. Jadi Mungkin malah juga nggak denger ya. bertahap. Nggak denger itu ngomong apa sih? Bener-bener. Iya, karena nggak bisa menikmati kan gitu, nggak Bangkit, kenal. PR-nya adalah bangkit dulu dari tempat tidur. Hmm. Keluar rumah, bengong nggak apa-apa. Gitu. Nanti setelah itu diajak jalan, misalkan cuman nonton ngeblank nggak apa-apa, jajan terus nggak nafsu makan nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan baru tuh bisa tuh Ya. balik ke hobinya lagi. Tapi kalau Intinya tuh cuman beraktivitas gitu iya, kan. bergerak tuh ya. Mbak, ya. Bergerak gitu kan, tuh ada exercise secara rutin gitu kan. Bahkan cuman jalan tadi yang pendek gitu kan. Stay connected to friends and family. Ini tadi saya bahas tentang urban loneliness, itu nggak sesederhana gitu ya, karena sebagai teman kita juga sama-sama sibuk, sebagai anggota keluarga juga kita sama-sama sibuk. Udah punya aktivitas masing-masing kadang-kadang ya. Yeah, talk to someone you trust about your feelings. Nggak sesederhana itu juga gitu ya, karena kalau misalnya kita nggak biasa, ada yang keluarga ternyata nggak biasa membahas tentang perasaan, gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Alkohol ya nanti dimarahin sama Pak Ustadz gitu kan. Seek help from a healthcare provider, ada di Psycare. Salah satunya di Psycare kalau di Pertamina. Gitu. Nah ini kita sebagai lingkungan sekitar ya, tadi kalau Bung Jo mengawali dengan sebagai rekan kerja ataupun anggota keluarga, saya mengakhiri bahwa care for loved ones with depression gitu ya. Ajak tadi yang katanya Bung Jo, ya udah jalan aja sampai keluar, sampai apa tadi makan bakso bareng gitu kan. Lakukan aktivitas yang paling cocok. Bergabung dengan aktivitas sosial yang ada gitu kan. Kalau dulu tuh ada yang namanya ini loh Bung Jo, ingat nggak ada Karang Taruna? Iya. Gitu. Masih sih. Sekarang mungkin juga mungkin namanya Mungkin bukan digalakkan lagi ya. Karang Taruna, tapi banyak komunitas-komunitas, bahkan di kantor aja juga banyak sekarang ya. Kemarin tuh saya lihat di sosial media menarik sekali, di GBK tuh ada komunitas, mereka saling nggak kenal, mereka berkumpul lalu mereka melakukan permainan-permainan zaman dulu, main galaxy. Gerobak sodor. Gitu, dan kelihatan mereka sangat menikmati dan seru gitu kan. Group exercises saya dapati gitu. Mungkin kan. nanti kolaborasi berikutnya Goton sama Psycare ngajak main-main. Iya. Boleh tuh. Gitu kan. Jadi dan tetap kita membantu mereka kesempatan untuk melakukan tanggung jawab kecil gitu kan. Pick up a new hobby, nggak mudah tapi ya layak dicoba, dimulai gitu kan. Consider home care. Ya saya rasa EV itu salah satu hal yang dia peroleh, memang ada satu pendampingnya selama masa perawatan gitu kan, itu sangat bantu sekali. Waktu itu saya minta gini, bisa nggak tiap pagi 15 menit duduk di luar, hidup udara segar, nikmati sinar matahari, ya dia harus ada yang nemenin kan. Jadi si caregiver-nya itu yang menemani kalau misalkan anggota keluarganya belum tiba gitu. Tadi simple responsibility saya mau menambahkan sedikit ya Mbak. Jadi memang ketika orang self-esteem-nya habis, itu membantu dia dengan segala sesuatunya justru malah nggak baik menurut saya.
Dia malah makin nggak bisa apa-apa, gini aja gue Makin nggak pribadi bersih ya. diberesin. Jadi memang pentingnya untuk entrust them with simple responsibility, tarik ulur gitu ya, bisa ditambah-tambah, kebanyakan kurang dan seterusnya gitu. Terlalu berat juga makin drop gitu, tapi tidak diberi juga bermasalah. Karena self-esteemnya drop. Kalau saya lihat dari penjelasan Mbak Mira juga penting ya sebenarnya caregiver itu atau siapapun kita yang harus care terhadap mungkin keluarga ataupun teman yang sedang depresi itu penting untuk tahu ini juga karena nggak mudah kan jadi caregiver ya menangani orang depresi atau keluarga yang mungkin sedang mengalami hal ini gitu. Ya ini saya jadi ada satu kasus ini saya lagi tangani gitu ya. Dia ini kondisinya stres. Beberapa gejala yang dia tampilkan mengarah ke depresif. Dia cuma memastikan gini, "Bu, tapi aku janji aku belum ada kepikiran untuk mengakhiri hidup aku." Gitu. Tapi memang tadi ketika kita katakan ada seek someone you trust and talk about your feelings, itu yang dia very lack of gitu. Jadi selalu gagal dengan anggota keluarganya, gagal terus gitu kan. Begitu dia mencoba dengan pasangannya ya masih belum menikah, masih tahap pacaran, itu juga bolak-balik mengalami kegagalan. Jadi memang dia mau sembuh tapi dengan susah payah. Sampai tadi malam kami teleponan sampai jam 11:30. Gitu kan. Jadi encourage to seek treatment, yaitu dibujuknya pelan-pelan gitu kan, sesiapnya mereka, tapi tetap perlahan kita ajakin gitu ya. Kadang-kadang kan memang gini, nggak cukup hanya psikiater tapi ketemu psikolognya gitu. Jadi if itu tempo hari ada psikiaternya, lalu tapi tetap sama saya juga gitu. Jadi saling melengkapi dalam proses healing tersebut gitu. Open discussion gitu ya, cuman ya tergantung lingkungannya ya. Kalau kita ngajak mereka untuk mengenali depression, kalau lingkungannya nggak kenal, repot juga gitu kan. Nah, makanya ada sesi-sesi seperti ini dari Psycare dan Growth Corner kan gitu. Jadi bukan untuk kita apakah kita mengalami depresi, tapi juga gimana kita lihat apakah di sekitar kita ada yang mengalami depresi gitu. Betul, ya. Inilah kita di sini semua menjadi support system buat teman-teman yang mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya. Demikian dari saya, Mbak Anggi, Bung Jo. Duh, menarik banget loh ini. Tepuk tangan dulu buat Mbak Mira nih loh. Coba tunggu. Duh, senang banget ini insightful banget Mbak Mira sharingnya dan saya yakin ya ini udah ada sekitar 600 sekian peserta yang hadir di Pulse yang hari ini yang sangat tertarik juga gitu dengan bahasan kita mengenai mental health hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Mas Jauhar, Mbak Mira, mungkin saya menyampaikan dulu sedikit informasi di mana mungkin bisa nanti disampaikan ditampilkan gitu ya slide pengumuman giveaway-nya. Jadi untuk Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh, hari ini Growth Corner dan Psycare juga memberikan kesempatan untuk 1 kali konseling gratis dengan Mbak Mira. Dengan narasumber hari ini, makasih banyak ya Mbak Mira ya, yang dapat dilakukan secara online ataupun offline. Buat Sobat Pulse atau Sobat Tumbuh yang tertarik, dapat mengisi formnya, nanti formnya akan disampaikan ya di chat di chatnya, chat box-nya yang akan dibuka sampai maksimal jam 8 malam hari ini. Nanti panitia akan memilih 3 pemenang yang beruntung dan akan dihubungi secara personal atau nanti kita japri. Buat pendaftar yang tidak terhubung dalam waktu 2 kali 24 jam berarti belum beruntung untuk mendapatkan sesi ini. Tapi ada Sebusepro dan Oh ya, Psycare. selain itu, jadi sekalian promosi loh saya. Jadi kalau misalnya dirasa memang membutuhkan tadi ask for help atau mungkin sekedar untuk saya pengen deh curhat gitu ya, kayak mengeluarkan apa yang sekarang saya rasain atau mungkin malah bahkan membutuhkan pertolongan. Di Pertamina sendiri juga sekarang ada program Psycare di mana nanti Sobat Pulse ataupun Sobat Tumbuh itu juga bisa daftar, nanti akan ketemu para konselor-konselor internal di Pertamina atau juga sekarang juga ada Sebusepro. Betul. Jadi salah satu inisiasi perusahaan untuk bukan hanya sehat secara fisik tapi juga secara mental supaya lebih produktif. Keren.
Gitu, keren ya? Keren. Bangga loh kerja di Pertamina. Mungkin nambahin sedikit ya, Mbak. Iya. Kebetulan memang Growth Corner sendiri juga kan banyak bekerja sama dengan teman-teman psikolog ya, ada Mbak Iya. Mira, ada Mbak Vivi, ada teman-teman dari Ruang Tumbuh. Kalau memang in case of urgent matter sih butuh banget gitu ya, ya DM aja gitu. Nanti Iya. coba kita lihat apa yang bisa kita bantu gitu ya. Iya, jadi banyak sebenarnya channel-channel yang bisa Banyak. tersedia. Seperti ini juga salah satu sharing-sharing kita kerjasama antara teman-teman dari Growth Corner dan Psycare. Nggak akan berhenti sampai di sini, akan ada topik-topik lainnya juga yang nanti bisa membantu teman-teman Sobat Pulse ataupun Sobat Tumbuh untuk tahu lagi mengenai kesehatan mental dan yang lainnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Saya agak kaget, pertanyaannya udah 60 lebih. Kayaknya semuanya antusias dengerin Mas Jauhar dan Mbak Mira. Untuk itu kita akan baca dulu pertanyaan yang pertama masuk. Jadi ini pertanyaan pertama kita dari Anonymous nih. Wah, sayang banget nih nggak ada namanya ya. Tapi oke, kita akan bacakan. Terkadang pekerja tidak menyadari jika dirinya sedang mengalami depresi. Tetapi perilaku yang ditampilkan keseharian menjadi pasif-agresif, bahkan hingga menampilkan perilaku manipulatif atau proyektif. Merasa jadi korban yang disakiti, victim gitu ya, merasa menjadi di lingkungannya. Dan ketika diarahkan ke psikolog ataupun psikiater, pekerja tersebut tidak mau dan malah fight dengan berkata, hanya Tuhan yang bisa bantu aku. Namun perilaku toksiknya tidak pernah sembuh, malah semakin mengganggu efektivitas dan produktivitas di internal tim kerja. Bagaimana handling jenis pekerja seperti ini? Mungkin ini saya kasih kesempatan Mbak Mira dulu ya untuk menanggapi pertanyaannya. Kebayang nih kayak apa. Kalau dalam ini kalau kita bicara tentang dalam konteks juga korporat ya, Bung Jo ya, kan kita nggak bisa lepaskan yang Mbak Anggi gitu kan. Jadi kalau dalam situasi seperti ini memang sebaiknya ada kerjasama. Jadi dari atasannya gitu kan merekomendasikan yang bersangkutan untuk menjalani konseling gitu. Jadi nggak hanya bujukan-bujukan teman tuh sepertinya nggak cukup gitu kan. Apalagi kalau memang perilakunya sudah mengganggu gitu kan, situasi kerja menjadi tidak kondusif gitu kan. Dan seringkali saya dapati seperti ini sebenarnya mereka juga sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya gitu kan. Pasif agresif, mungkin mereka ketika dapat penugasan mereka tidak tuntaskan, sebenarnya dari kualitas pekerjaannya juga buruk gitu kan. Nah, ini titik pentingnya mau nggak mau ada di atasan. Karena mohon maaf, penilaian atasan itu seperti apa gitu kan. Kalau memang sudah nggak perform, ya berikan saja penilaian yang seobjektif mungkin gitu. Nah, seringkali atasan salah mentreatment ya. Instead of diberi sanksi yang sesuai, itu malah dimaklumi, atau mending kalau dimaklumi, lalu dikasih kenaikan grade. Oh, di privilege, disuap ya? Iya gitu, kenapa Pak atau kenapa Bu gitu, oh ya biar dia termotivasi, nggak bisa kan soalnya udah ada hal-hal yang dia langgar gitu. Apalagi ada yang kondisinya mereka sudah menyalahi undang-undang ketenagakerjaan. Absen 4 hari berturut-turut, Iya. itu sanksinya sudah ke pemutusan hubungan kerja gitu. Tapi memang mangkir ya jatuhnya. Mangkir gitu kan. Itu kan sebenarnya secara objektif sudah tidak bisa ditoleransi ya gitu kan. Jadi peranan atasan di sini berperan juga ya. Karena pasti perusahaan juga memberikan fasilitas untuk perusahaan menyampaikan apa yang sehingga bisa dibantu untuk timnya gitu. Betul. Kadang gini Mbak, yang kita juga harus pahami gitu ya. Gak ada orang di dunia ini yang pingin dirinya kelihatan jelek. Iya. Jadi ketika orang melakukan ini sebenarnya instead of kita coba memungsuhi mereka, komplain apa, kita sebenarnya harusnya kasihan, berempati dengan mereka. Karena mereka nggak pingin kok ya jadi pasif agresif, itu nggak ada yang mau. Sebenarnya gitu. Bahwasanya kemudian komunikasinya diseret ke IAP juga susah, ke psikolog juga susah. Tapi orang itu pasti punya circle-nya, sekecil apapun dia pasti punya circle. Kalau kayak gini, kalau secara klinis saya bisa katakan yang bersangkutan besar kemungkinannya juga ada diagnosa lainnya, ada kondisi gangguan kepribadian. Jadi dia dapatkan insight-nya adalah rendah gitu.
Ya, jadi kalau dengan atasan sendiri sebenarnya ada proses coaching and counseling ya gitu kan. Memang cuman seringkali di beberapa tempat saya dapati fungsi, mohon maaf para atasan gitu ya, tapi fungsi coaching dan counselingnya juga mandek. Nah itu problem deh. Asal ngisi form gitu ya, yang penting submit gitu. Iya betul gitu. Iya. Oke. Mungkin mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Izin bertanya, how do you overcome depression while watching all these dreams go up in smoke? Oke. Gimana nih? Mungkin ada ini nggak, Boleh, Mas Jauhar? jadi memang hidup itu kan naik turun kayak citato gitu ya Mbak ya. Jadi kalau menurut saya Mbak Anggi, pertama memang setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap all those dreams menguap gitu ya. Pertama memang kita nggak boleh menyimpulkan apapun, bertindak apapun dalam kondisi yang masih emosi. Gitu. Satu. Tenang aja dulu kan gitu ya, tenang, ambil napas, nggak usah mikir-mikir apa-apa. Ya pikiran akan tetap masuk, tapi maksudnya jangan disikapi. Yang berbahaya itu sebenarnya bukan pikiran buruk, tapi tindakannya, reaksinya gitu ya. Jadi selama itu masih pikiran, tenangin dulu, nggak emosi dulu. Begitu udah emosinya udah mulai oke gitu ya, cara menghilangkan emosi apa? Ada orang yang nge-game, ada orang yang jalan, olahraga, tidur, silahkan. Nah, ketika kita sudah membaik, sebenarnya kita tuh perlu lihat, apakah ini tuh bad day atau bad life? Begitu kita ngomong all those dreams gitu, all itu apa sih? Gitu. Apakah entirely your life tearing apart? Gitu atau sebenarnya ya di ini kamu nggak oke, tapi kamu masih sehat, kamu masih begini, kamu masih begitu di sisi yang lain gitu. Jadi hanya karena satu tembok isinya 2 bata jelek, bukan berarti sisa batanya kan jelek kan. Seluruh temboknya jelek. Betul. Jadi memang dilihat dulu apakah memang ini bad day atau bad life. Tapi kalau kemudian sudah menjelek-jelek depresi, lari ke fisik, ya memang cari support system. Senyamannya kita dulu aja. Kalau sama teman bisa sama teman, kalau bisa sama keluarga sama keluarga. Kalau misalkan in case butuh sampai ke psikolog, ya monggo gitu kan. Kita cukup terbuka untuk menerima, untuk membantu. Membantu. Tapi pola berpikir bahwa all these dreams go up in smoke gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh pencapaian itu kan ditargetkan sebagai sesuatu besar. Iya. Gitu. Jadi memang secara psikologis kita sebagai orang tua itu perlu membiasakan pada anak-anak untuk mereka mampu mencapai target-target kecil. Pencapaiannya itu jangan setting yang kamu nanti jadi dokter gitu kan, berarti kamu orang yang sukses, berarti kamu berhasil, berarti kamu berharga. Itu mungkin juga dialami oleh Mbak If itu kan gitu. Jadi bahwa kamu bisa menghabiskan makanmu pagi ini itu luar biasa, bahwa kamu Pencapaian-pencapaian kecil ya. pencapaian kecil gitu. Jadi begitu dapat pencapaian kecil ya nggak apa-apa kalau ada 1, 2 bata yang memang gerawok gitu. Tapi dan kalaupun ya Mbak, kalaupun benar gitu ya, biarpun nggak mungkin benar ketika kita ngomong all ya. Kalau kita punya tembok semuanya runtuh. Tinggal apa Mbak? Puing. Dibangun lagi. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu kan tidak menentukan masa depan kita seperti apa. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Gaza gitu, udah bangun sedemikian rupa hancur gitu. Yang mereka lakukan apa? Ya oke, nangis gitu ya. Oke ini, tapi sedih, tapi bangkit lagi. Bangun lagi. Nggak apa-apa karena hidup itu ya memang seperti itu gitu ya, naik turun, ada turunnya ya tugas kita memang membangun kembali. Nyesek sih. Tapi terus harus dilewati ngapain juga proses gitu. prosesnya ya. Kalau udah nyesek terus ngapain gitu. Rasanya perlu tetap Nggak apa-apa, dilewati. dirasakan, setelah itu semuanya oke, kita rebuild our new dreams. Jangan-jangan nih Mbak, jangan-jangan mimpi yang dihancurkan itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari hal yang buruk, kita nggak tahu. Gitu. Berarti selalu mencoba melihat dari hal yang positif dari apa yang kita alamin gitu ya Mas. Ya itu salah satu mekanisme coping gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ketiga. Ini dari R. Sepertinya seru ya kalau pertanyaan berkaitan dengan ini. Kalau bisa anonimus.
Tapi Oke. hadiahnya buat siapa nanti? Hadiahnya Ya. gimana nih? Oke, pertanyaannya adalah saya sudah coba untuk berpikir positif. Nih sama nih tadi statement kita barusan ya. Sudah tarik nafas, sudah konseling juga. Jadi ini udah tahapannya udah dilewati, Coba udah gitu mencoba ya. untuk melewatinya ya. Tapi masih tetap jadi negatif visioner. Setiap ada masalah datang langsung terkena panic attack dan overthinking. Bagaimana ya? Gimana nih Mbak Mira? Walaupun tadi udah dijelasin tiga ya, tapi Iya. mungkin silakan Mbak Mira. Iya, ini dia pasti udah menguasai banget nih biasanya seperti itu. Tapi masih tetap jadi negative visioner. Ini nih definitely yang memang harus masuk ini nih ruang konseling lebih lanjut. Harus saya tangani. Boleh daftar loh Boleh ke Ya, ini silakan ya tadi daftar ya. daftar nanti dengan Bu senang hati ataupun Mbak Bapak R gitu ya, karena Mira membantu. jadi sepertinya ini bukan masalah yang akut, tapi memang sudah kronis dan mungkin sudah ada pola yang terbentuk cukup lama gitu. Jadi yang bersangkutan kesulitan Untuk gitu. keluar sendiri ya. Kalau lihat di bukunya If, Mbak, sebenarnya yang menarik adalah If itu nggak sekali ketemu psikolog selesai. Prosesnya tadi Mbak Mira bilang, ini is a journey. Prosesnya panjang. Jadi kalau Gitu ya. dibilang sudah konseling berapa kali ke berapa orang, ke berapa macam. Ya sorry to say, kita berobat, dokter juga kan second opinion, third opinion, segala macam. Dan apalagi psikolog, ngomongin hati, ngomongin chemistry, ngomongin Iya, kadang-kadang memang bisa seringkali terjadi kondisi relapse. Iya. Jadi memang saya bilang gini, sama sih sebenarnya kita ke beberapa klien tuh mengatakan, "Bu, udah deh mau ada masalah nggak ada masalah, saya minimal setahun 2 kali ketemu Ibu," gitu. To make sure bahwa maintain ya. maintain, jadi kayak ke dokter gigi aja kan harus cek ya 6 bulan sekali. Bahkan sebenarnya kalau kita ke psikolog itu bahkan psikolognya akan nyampein ini apakah sesinya sudah cukup atau masih berlanjut kan juga bisa dari sana ya Mbak, Iya. dari psikolognya. Saya beberapa klien tuh saya tiba-tiba saya japri, biasanya mereka kan, aduh aku kalau udah dijapri sama Bu Mira udah deg-degan nih, aku kenapa Bu? Udah pokoknya datang aja ke ruangan saya bilangin gitu, aman yang mesti diberesin ini. Ya mungkin ini menjawab ya. Ada satu lagi Iya. Mbak, ini yang saya pentingin. Jadi positive thinking itu memang sedikit susah kalau kita tidak punya positive experience. Gitu. Jadi yang paling kuat mengena di kita itu sebenarnya experience, bukan thinking. Karena once kita ngomong thinking, ketemu sama experience masa lalu yang jelek kita ungkit-ungkit jadinya jelek. Jadi memang Biar lagi. 2 minggu lalu yang lalu ada book review juga ngomongnya rejection proof gitu. Jadi memang kita terus mencoba berkali-kali sampai mendapatkan experience bagus, sampai benar-benar akhirnya kita percaya bahwasanya oh iya ya, ternyata pengalaman hidup gue tuh positif dan akhirnya pengalaman-pengalaman ini menggantikan pengalaman-pengalaman yang jelek gitu. Itu jauh lebih powerful daripada cuma positif ya. Iya, karena memang experiencing is believing gitu. Iya. Kalau berpikir positif mungkin saya bilangnya masih baru train your mind. Baru exercise your mind. Terus next-nya adalah experimenting. Betul. Rasain supaya itu bisa balik lagi. Betul. Gitu. Gimana nih? Ibu R atau Bapak R nih saya nggak tahu. Bapak tahu atau Ibu ya. Ya saya tahu nih siapa. Oke, tapi ini sangat menarik jawabannya juga Mbak Mira tadi. Jadi dan Mas Johar tadi bahwa buat itu tadi ya jawabannya itu nggak bisa cuma sekali. Jadi kalau dirasa memang kita perlu lagi konseling, lakukan lagi sampai kita memang merasa kita sudah jauh lebih baik gitu. Iya. Oke. Dan coba psikolog yang berbeda juga tidak ada salahnya ya Mbak Mira ya sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Walaupun ini nggak bisa semua pertanyaan nih Mbak Mira sama Mas Johar yang kita. Iya. Siang Kakak, terima kasih atas sharingnya. Bagaimana caranya bisa survive padahal setiap hari kita harus menghadapi lingkungan yang tidak nyaman, orang-orang yang demanding, padahal diri sendiri juga struggle dan harus minum obat untuk merasa lebih baik. Rasanya lelah setiap hari bertemu dengan hal yang sama dan tidak fair. Ya kalau lihat di sini udah sampai mungkin minum obat ya Mbak untuk merasa lebih baik. Antidepresan kah atau seperti itu ya berarti ya? Bisa anti anxiety juga bisa.
Silakan Mbak Mira. Ngadepin lingkungan yang tidak nyaman, ya ini juga mungkin perlu melihat ya gitu kan, lingkungan yang dia rasakan tidak nyaman itu seperti apa gitu kan. Apakah memang hanya sekedar dari apa yang dia hayati gitu kan, atau memang secara objektif itu lingkungan kerja tertentu menimbulkan kondisi yang demikian. Itu memang kalau dari manajemen ya harus dievaluasi lingkungan kerja tersebut. Oke. Gitu ya. Mungkin ke manajemen ya bisa disarankan untuk dilakukan rotasi gitu kan, apalagi kalau memang dia ada catatan sampai ke kondisi fisik ya, ada catatan medisnya ya gitu kan. Jadi beri kesempatan dia untuk pulih dulu gitu kan, baru nanti bisa kembali lagi Ke aktivitas sebelumnya. aktivitas ataupun di posisi sebelumnya gitu. Jadi memang kemarin sekilas saya konseling untuk teman-teman di satu unit di Pertamina gitu kan. Itu kalau untuk rotasinya tuh lumayan Cepat. rapih gitu kan. Jadi mau nggak mau pindah. Jadi teman-teman di Pertamina tuh terbiasa untuk mendapatkan posisi baru, lingkungan baru gitu ya. Ya ini untuk mengantisipasi kondisi semacam ini gitu. Karena ini kalau didiamkan lama, akhirnya yang bersangkutan akan mengalami burnout kan gitu. Iya. Kondisinya bisa lebih fatal Atau daripada mungkin ini. sudah burnout sehingga Harus minum harus minum gitu kan. obat gitu. Mm-mm. Memang sudah perlu untuk ditindaklanjuti. Ini kalau saya boleh sarankan, Anda ya perlu bertemu dengan konselor ataupun mungkin kalau rekan dari Pertamina bisa ke Psycare, nanti mungkin diarahkan ke Ya. HR-nya gitu kan untuk melihat kemungkinan ada masa dia untuk Action lanjutannya gitu action ya. lanjutannya. Dan memang sebenarnya Mbak, kalau ngomong capek gitu ya, kalau kita berfokus pada hal-hal yang membuat kita capek, memang kita akan cenderung drain lebih cepat. Nah, ada masa-masa yang di kantor itu kan sebenarnya masa-masa yang satu gedung Pertamina gitu, terus kemudian semuanya demanding, semuanya nggak menyenangkan kan enggak ya. Jadi kalau kita mau sedikit enlarge our activity, enlarge our connection gitu ya, ketemu dengan orang-orang baru. Kalau makan siang aja deh setidaknya gitu ya, itu momen yang kita bisa turun, hangout sama teman-teman gitu ya, makan siang balik. Jadi mengurangi jumlah waktu di mana kita bertemu dengan hal yang sama dan nggak Dirasa jadi negatif ya. ada penawarnya sedikit-sedikit. Meanwhile mungkin ada solusi yang bisa Iya, ditawarkan. Mencari kegiatan yang beragam gitu Iya. kan. Jadi saya termasuk saya cowok Mbak, tapi saya agak-agak melankolis dan saya suka menghias tempat kerja saya. Banyak tempelan, banyak lucu-lucuan gitu ya, dan itu membuat saya setidaknya kalaupun saya nggak lagi ini tuh, saya nyaman di lingkungan yang cukup kecil di kantor saya sendiri gitu. Dan itu kadang-kadang sudah cukup buat saya. Saya juga senang ngobrol sama Mas Johar loh. Ini positif motivation loh dari tadi ya nggak sih? Betul. Deep, orangnya deep. Iya. Baik, ini kebetulan memang kita jalan waktunya terus berjalan. Kita akan coba satu lagi pertanyaan gitu ya. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Ini dari Imanuddin dari PHM Zona 8. Bagaimana sikap seorang ayah ketika menemukan anaknya mengalami kecemasan? Anak saya sudah di semester 5, anak yang tiba-tiba minta izin ke psikolog atau psikiater karena merasa tidak nyaman dengan dirinya. Bagaimana menjadi support system dengan keadaan tadi? Ini juga menarik nih ya, Mbak Mira, tadi sempat dibahas sedikit ya mengenai kecemasan anak gitu ya. Silakan Mbak Mira. Terutama di ini. Jadi Bapak turut prihatin terhadap kondisi putra ataupun putri Bapak gitu ya. Memang kasus-kasus adik-adik di masa perkuliahan ini di semester sekian ini memang semakin tinggi prevalensinya, terutama yang saya tangani langsung gitu kan. Di semester 5 mengalami kecemasan, itu banyak hal yang bisa menjadi sumber kecemasannya, bisa karena proses penyesuaian dirinya
belum sepenuhnya sempurna gitu kan. Kalau terakhir itu ada yang bahkan udah lulus gitu kan, kecemasannya tinggi karena dia menghadapi apa namanya, apa yang saya bisa lakukan ketika saya sudah lulus ini gitu. Saya akan kerja apa dan akan kerja di mana gitu. Dan bahwa ternyata di era sekarang ini sampai detik ini ancaman terbesar kami adalah si artificial intelligence ini gitu. Bagaimana nasib kami ke depan yang seperti itu kan. Jadi kalau di putra Bapak ini ya kita perlu satu bersikap terbuka untuk membantunya untuk oke, it's okay, ayo kita ke psikolog ataupun ke psikiater gitu kan satu. Lalu kedua, coba tolong Pak, Bu dicek lagi, Pak dicek lagi apakah putra Bapak ini melakukan aktivitas fisik nggak? Gitu. Sebagai support system tadi kalau kita Bung Jo dan saya ungkapkan bahwa kita perlu ngajak nih. Ajak bergerak ya. Ngajak bergerak gitu kan. Karena bagi waktu itu sekali lagi waktu pengalaman COVID kemarin itu yang namanya keluhan mengenai kesehatan mental tuh kan melonjak ya, naik ya. melonjak naik kan gitu. Itu salah satunya karena kita Di rumah terkurung aja kan, nggak di kemana-mana, rumah. nggak bisa keterbatasan aktivitas. Betul, mau keluar aja kebager aja gitu kan kita udah Insecure parno gitu ya. gitu kan, insecure gitu kan. Apalagi Jadi yang energinya datangnya dari luar. Nah, Harus ngobrol biar ada energi. harus ngobrol biar dapatkan hormon oksitosin Iya, itu kan iya. gitu ya. Jadi Pak ajak aja keluar perlahan, ayo anterin ayah ke minimarket kita apalah gitu ya. Kayak gitu jalan gitu. tapi Atau ini misalnya Pak Imanuddin sebenarnya kalau saya malah justru harusnya Pak Imanuddin senang. Iya, saya juga berpikir Ya, seperti itu. kalau anaknya nggak terbuka, dia diam-diam di belakang. Iya. Dia bisa jadi ngomong sama temennya, masuk ke pergaulan yang lain. Jadi Salah harusnya takutnya ya. berterima kasihlah karena si anak ini mau terbuka ngomong ke Pak, saya mau ke psikolog. Which is it's very good buat orang tua itu Iya. untuk kepercayaan. Yang kedua, apa sih Pak bedanya ke psikolog sama ke dokter? Sama kok. Jadi si anak ini merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ada kadang sakit fisik, ada kadang sakit hati segala macam. Ketika dia mau minta dianterin ke dokter, ya diantar. Iya. Sesimpel itu aja. Ya udah, dia diantar gitu ya. Kemudian ya nggak usah ditanya terlalu banyak gitu ya. Bilang aja I'm here for you. Anytime you want to talk me. Kalau belum silahkan Bapak akan antar kemanapun kamu mau pergi. Gitu. Nah, tadi selain aktivitas fisik menemani gitu kan, plus nutrisi Pak. Oh iya. Gitu, nutrisi. Ya. Bikinin minuman hangat, cemas kan, gitu ya. Ya. Kondisi ke rumah yang nyaman, makanan, gitu. Bapak kalau misalnya agak mampir-mampir ke dapur bisa apalah bikin telur ceplok mungkin, gitu kan. Pancake yang ini gitu, ayo nih ayah, temenin ayah, nah itu juga bahasanya. Bukan kamu makan ya enggak, tapi temenin ayah makan yuk. Ya. Kebersamaan tadi ya dengan orang yang kita bisa percaya. Oke. Sepertinya Mbak Mira, Mas Johar, mohon maaf nih kayaknya kita memang keterbatasan waktu. Karena sudah seru dari tadi, saya juga seneng lo jadi moderator. Jadi sebelum menutup sesi polls yang ini, mungkin ada highlight atau closing remarks yang ingin disampaikan baik dari Mas Johar ataupun Mbak Mira terkait materi yang kita diskusikan hari ini. Mungkin saya mulai dari Mas Johar, silakan. Ya, ini closing tapi agak panjang gitu, saya izin sedikit ya Mbak. Jadi saya cuma mau bilang 3 hal Mbak. Jadi buat teman-teman perwira, sobat Pol, sobat tumbuh yang hari ini sedang mengalami kondisi yang challenging terkait dengan kesehatan mental, nggak usah khawatir, kalian nggak sendiri. You're not alone nih. You're not alone. Kalian tuh cuma satu dari sekian banyak orang yang mengalami problem yang sama. Ayo kita berjuang bareng-bareng, ayo kita berusaha bareng-bareng, ayo kita saling support satu sama lain. Ya. Yang kedua buat teman-teman yang memang hari ini mendampingi gitu ya Mbak Mary, malaikat-malaikat tanpa sayap yang hari ini mensupport teman-temannya, keluarganya, anaknya, orang tuanya, bertahan lah. Anda adalah salah satu alasan mereka bertahan sampai hari ini. Gitu. Jadi memang capek ya, banyak capek dalam konteks yang tetap positif gitu ya Mbak. Tapi memang kan menghabiskan energi. Tapi kalau bukan kita terus siapa? Dan saya juga pernah diingatkan oleh salah satu psikolog bilang begitu Mbak saya lagi bantuin gini. Yang menarik psikolog itu nanya ke saya, kalau Mas Johar butuh apa? Jadi
supaya kita bisa menuang air ke gelas, kita tuh harus ada airnya dulu. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi support teman-temannya, jangan lupa teman-teman juga butuh self-care, teman-teman juga butuh recharge diri, supaya bisa kuat untuk jadi tempat bersandar. Dan yang ketiga mungkin buat teman-teman yang cuek, BB gitu ya, apa sih kesehatan mental gitu ya, lemah, tempe, dan segala macam, hanya karena teman-teman nggak ngalami, hanya karena teman-teman tidak pernah merasakan, hanya karena teman-teman lebih beruntung, bukan berarti teman-teman punya hak buat menganggap itu nggak ada dan menyepelekan yang lain. Jadi jaga sikap gitu ya, Be empati ya. be empati, jaga sikap, jaga mulut gitu ya. Ya ini reminder buat saya juga gitu, supaya kita bisa menghindarkan hal-hal yang kita menyebabkan orang itu drop tanpa kita sadari. Mungkin itu yang menurut saya. Terima kasih Mas Jauhar. Mbak Mira? Ya, saya pendek aja. Kita hidup itu berkah dari Yang Maha Kuasa. Please don't die. We're here for you. Yeah, keep survive. Yes, please. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Mbak Mira. Ini kita sudah harus mengakhiri sesi Pulse hari ini. Ini adalah 3 penanya beruntung yang hari ini akan mendapatkan buku IF dan juga voucher MAP sebesar 100.000. Yang pertama adalah Nadia dari RU, lalu Immanuel. Ini saya mesti pakai contekan nih karena nggak kelihatan. Imanuddin dari PHM Zona 8 dan tadi nama samarannya Y dari SCM SHU. Lalu juga ada 7 sisanya ya yang akan juga beruntung mendapatkan buku If Healing Journey. Yang pertama adalah Trema dari Pertagas, lalu Irfan dari CTC PGN. 6 adalah Rani dari PGE, 7 Alfanda dari PEP, dan 8 Ina dari SSF, dan 9 Citra dari Gagas, dan terakhir Ferani dari PDSI. Terima kasih atas ininya ya, selamat juga, selamat membaca, dan jangan lupa musiknya, jangan lupa musiknya sambil musik, dan jangan lupa nanti bisa share audio. juga. Ya, apa yang disampaikan Mbak If di dalam bukunya itu bisa juga di-sharekan dari para pembaca yang sudah membaca bukunya. Oke, kita sudah sampai di akhir dari sesi Pulse hari ini. Terima kasih banyak Mas Jauhar dan Mbak Mira yang keren banget materinya. Sharing sama closing statement-nya yang sangat memotivasi dan insightful. Tetap bertahan, tetap ada, tetap hidup penuh dengan berkah. Oke, dan sebelum menutup acara ini, saya ingin menginfokan kepada para Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh semua untuk mengisi absensi sebagai realisasi Learning Hours pada link yang ada di chat box ataupun yang ada di halaman ini, dan juga memfollow akun Instagram Pertamina Corporate University @pertamina.corpo. Sekalian juga saya kembali menyampaikan pesan bahwa Pertamina juga menyediakan beberapa channel untuk bantuan, salah satunya adalah PsyCare. Jika dibutuhkan bantuan untuk masuk ke konseling personal, saya akan siap membantu, dan juga silakan ikuti kegiatan-kegiatan Pertamina lainnya ya, ada Sabus, Sepro, ada juga sharing-sharing Pulse seperti ini yang bisa mungkin memberikan insight-insight buat para perwira Pertamina Group seluruhnya. Oke, kita sudah sampai kepada sesi yang terakhir. Sekali lagi terima kasih Mas Jauhar, Mbak Mira. Terima kasih, selalu sehat. Sama-sama. Sehat semua ya. Jangan lupa pakai pantun nih. Sehat, Mbak Mira nih sehat semua loh ini. Baik juga, terima kasih juga untuk Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh yang sudah ikut serta. Tadi saya dibisikin ada lebih dari 700 loh Mas, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh yang hadir pada hari ini, dan saya yakin bisa men-spreadkan apa yang kita dapat hari ini juga ke lebih banyak orang yang ada di Pertamina ini saat ini ataupun juga di lingkungan sekitar di rumah. Oke, semoga ilmu yang didapat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk orang-orang di sekitar kata. Sekian, mungkin saya sekalian undur diri, Mbak Mira, Mas Jauhar. Terima kasih Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh. Saya Anggi Sasongko undur diri dari sesi Pulse pada hari ini. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Tetap sehat, tetap bahagia, atau selalu bahagia. Kita akan ketemu lagi di
acara poll selanjutnya yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mira, Mas Ilham. Thank